Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa wa ba'd. Faya ahbaballahi wa ahbaba rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudariku, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan dalam kajian Aqsa pada tanggal 11 Maret 2021 bertepatan dengan 28 Rajab, sudah masuk tanggal 28 Rajab tahun 1442 Hijrah. Mengawali jumpa kita di malam hari ini, kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah senantiasa menguatkan hidayah dalam jiwa kita, menjaga takwa kita dan membimbing kita agar hidup dalam keadaan yang terbaik dan wafat dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Pun demikian kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga siapapun hamba-hamba Allah yang hidup sampai dengan waktu ini di Indonesia sudah masuk malam hari, mungkin di tempat lain ada yang pagi hari, apakah petangga, apakah soreka. Semoga hamba-hamba Allah yang belum beriman dikuatkan hatinya, jiwanya untuk mantap bersyahadat sebelum wafat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga para pelaku maksiat diberikan bimbingan oleh Allah untuk bertobat pada saat ini sehingga bisa menjalani sisa hidupnya dengan baik dan kembali kepada Allah dalam keadaan yang lebih baik insyaallah. Baiklah, kesempatan kali ini kita akan kembali mengaji firman ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang terkandung dalam Al-Qur'an. Kita telah sampai di pembahasan kita yang lalu pada surah Al-Baqarah di ayat ke-21 dan akan memasuki ayat yang ke-22. Sebelumnya kami informasikan bahwa dalam kajian Aqsa Al-Quran Sunnah Solution seyogianya kita membagi pada dua sesi utama. Jadi setiap pekan kita bergantian. Ada kalanya kita saat ini yang mengaji ayat-ayat Al-Quran, kemudian selanjutnya kita berdiskusi, dan bila ada momentum atau sesi yang khusus kita akan menyempatkan untuk membahas sesi yang khusus itu di luar topik yang biasa kita ulas bersama. Karena itu mari kita manfaatkan waktu untuk kembali mengkaji kedalaman ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sebagai hudan, petunjuk kehidupan bagi kita semua. Dipersiapkan mushafnya teman-teman sekalian, kemudian catatan Anda dan fokus Anda, dan semoga Allah memberikan pemahaman terbaik pada kita, menuntun kita untuk memahami dan mengamalkan sesuai dengan apa yang Allah inginkan dan Rasulullah SAW tunjukkan kepada kita semua. Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat ke-21 sampai dengan ayat ke-22. Ya, kita bacakan dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Baik, di pertemuan yang lalu kita telah bahas ayat ke-21. Sekarang kita akan tekankan dengan memahami secara lebih detail, dan kita akan menggunakan satu pendekatan nalar dalam memahami ayat Al-Quran ini yang disandarkan kepada dalil-dalil, ya, baik yang bersumber dari Al-Quran itu sendiri, juga kemudian penguat dari hadis-hadis Nabi SAW, dan juga apa yang disampaikan para ulama sebagai syarah yang tersambung kepada keterangan Nabi SAW. Kita ada beberapa koleksi. Hari ini saya juga hadirkan Tafsir Al-Kabir, ya, atau dikenal juga dengan Tafsir Ar-Razi karya Imam Fakhruddin Ar-Razi, ya, sebagai nanti pengayaan ya dan perluasan. Kita sudah coba baca Ibnu Katsir, ada juga bersama kita saat ini, ya. Ini ada Tafsir Ibnu Katsir, dan nanti saya hadirkan juga yang lain, ada Tafsir Al-Wasit misalnya, ya, ada Tafsir Al-Maraghi misalnya, ada Tahrir wa Tanwir misalnya, dan ada Tafsir At-Tabari misalnya. Nanti kita coba akan perkaya wawasan kita untuk mendengar bagaimana para ulama memberikan tafsiran, penjelasan-penjelasan yang terhubung pada keterangan-keterangan Rasulullah SAW. Baik, di pertemuan yang lalu telah kita bahas pada ayat yang ke-21. Di sini
Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah menerangkan kepada kita semua tentang bagaimana manusia beraktivitas, manusia terklasifikasikan pada 3 golongan utama dalam berinteraksi. Dan teman-teman masih ingat kan ya, nama manusia yang disebutkan oleh Allah ketika menyebut sifat sosialnya, ya, sifat interaksinya, ya, sifat bagaimana ia berhubungan dengan orang-orang atau lingkungan sekitarannya, maka Al-Quran menggunakan diksi An-Nas. Ingat ya, An-Nas setidaknya disebutkan 241 kali dalam Al-Quran. Jadi ada Bashar misalnya, ada Al-Ins, ada Al-Insan, ada Bani Adam, ada An-Nas. Nah, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan diksi yang disebutkan itu terhubung atau menunjukkan satu makna sosial, interaksi manusia secara komunal, maka disebutkan diksinya apa? An-Nas. Baik, di pertemuan yang lalu dari ayat pertama sampai ayat ke-20, Allah memberikan isyarat kepada kita semua bahwa dalam interaksi kita, ya, secara sosial dengan orang-orang di lingkungan sekitaran kita akan ditemukan 3 klasifikasi utama. Baik, ada orang-orang yang memang istimewa, dipuji oleh Allah, disebut dengan golongan takwa. Itu yang telah kita bahas dengan sangat detail, bahkan ada sebagian berulang dan penegasan di ayat pertama sampai dengan ayat kelima itu. Yaitu golongan orang-orang bertakwa yang taat kepada Allah, meningkatkan ibadahnya, menjaga sholatnya, gitu kan. Kemudian juga dia berinfak, ya, beribadah dengan harta bendanya, yakin dengan akhirat, berinteraksi dengan Al-Quran, dan dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diberikan selalu pedoman dan petunjuk dalam setiap aktivitasnya, sehingga cenderung hasilnya sukses dan bahagia. Kemudian sisi lain kita akan temukan juga saat berinteraksi, ada orang-orang yang jauh hubungannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seakan-akan dia tidak kenal Allah, terputus hubungan, ya. Kemudian di situ bahkan ada orang yang ingkar, ya, diingatkan sulit, bahkan kemudian mengajak untuk berdebat, menentang dan sebagainya, ya. Anda akan temukan dimanapun kita beraktivitas, ketika Al-Quran mengatakan demikian, itu akan didapati, ya. Dan sekarang kan eranya, Masya Allah, sudah banyak berkembang. Sekarang ada media sosial, sekalipun kita hadirnya di Indonesia, bahkan di Indonesia pun di tempat yang khusus. Saya sekarang di Bekasi, Anda mungkin ada di Amerika saat ini, melihat tayangan ini, ada yang di New Zealand misalnya, ada yang di Malaysia yang terdekat dengan Indonesia misalnya, atau di Indonesia pun menyebar dari Sabang sampai dengan Merauke. Kita bisa menyaksikan satu kejadian di dalam detik yang bersamaan di setiap tempat. Sehingga dalam kondisi ini pun kita bisa melihat. Bahkan Anda seringkali misalnya mengamati, ada komentar begini, ada yang like, ada yang dislike, ada yang macam-macam, berikan pandangan. Itu gambaran dari interaksi sosial yang dirangkum kemudian, ya, dalam persepsi atau pandangan, ya, kita semua yang mengacu pada keterangan Al-Quran. Ya, pandangan kita melihat bahwa dalam Al-Quran kita dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ada orang begini, akan ada orang begini. Nah, yang ketiga adalah orang-orang yang mengatakan dirinya beriman, menuliskan dirinya muslim, tapi perilakunya jauh dari nilai-nilai keislaman. Bahkan tidak sedikit statementnya bertentangan dengan nilai-nilai keislaman itu sendiri, bahkan menyoal Islam dan orang Islam, ya. Jadi kalau Allah sudah katakan demikian, pasti akan terjadi. Ya, dan ini yang disebut dengan kalangan munafiqun. Pertama muttaqun, kedua kafirun atau kafaru dengan perilakunya, dan yang ketiga adalah munafiqun. Nah, dari 3 golongan ini, Allah dengan sifat sayangnya memberikan kesempatan selalu terbuka, yang mengatakan semuanya tetap punya hak untuk menjadi orang-orang yang taat. Jadi orang yang takwa tadi, dengan terus dia mendekat kepada Allah, ada kesempatan meningkat ketakwaannya, semakin taat lagi. Orang-orang yang ingkar tadi terbuka kembali menjadi muslim dan kembali kepada fitrahnya. Orang-orang munafik kemudian dia bertobat dan imannya dibenarkan kembali. Maka cara meningkatkan itu semua, Allah mengajak dengan satu huruf yang sama, mengkhitab, ya, mengajak kepada keseluruhannya dengan satu huruf yang sama, yaitu ya. Ya ayyuhan nas. Tuh, ingat ya, nas adalah nama yang ditunjukkan pada manusia dalam konteks interaksi sosialnya. Nah, dalam konteks interaksi sosial tadi kita menemukan berbagai hal yang telah kita sebutkan barusan, ya, dengan berbagai keragaman yang kita temukan. Maka seakan Allah ingin mengatakan, hei semua manusia yang berinteraksi dalam kehidupan, di antara kalian ada yang taat, di antara kalian ada yang ingkar, di antara kalian ada yang munafik, di antara kalian ada yang sibuk dalam pekerjaan, di antara kalian ada yang lupa bahwa kalian akan wafat, dan seterusnya. Ya, di balik semua kegiatan itu, kata Allah, saya seru kalian. Iya, dengan panggilan nidaul qarib, mutawassit, dan ba'id.
ya, menyeru yang dekat dengan Allah yaitu yang taat tadi, ya, mutawassit dan ba'id, baik yang menengah ataupun yang jauh. Ya ayuhan nas, hei semua manusia tanpa kecuali. Saya tegaskan, saya ingatkan. Ini kalimat ingat ini dari haknya, hak tanbih. Jadi ayyuha disebutkan sebanyak 150 kali dalam Al-Quran. Ayyunya munada, punya fungsi taukid. Haknya itu fungsinya tanbih, pengingat. Ini kalau kita terjemahkan, ya ayyuha, hei semua manusia tanpa kecuali yang tengah beraktivitas, berinteraksi secara sosial, aku tegaskan pada kalian, aku ingatkan. Ya, u'budu rabbakum. Ya, u'budu, kembalilah kepada Rabbmu, sembahlah Tuhanmu, sembahlah Rabbmu. Ya kan? Jadi, Allah ingin memberikan satu sapaan, ya, sekaligus khitab, mengajak kepada kita semua, menyadarkan kita semua, hamba-hamba Allah, dengan 3 golongan itu, Allah ingin naikkan statusnya. Ya, naikkan statusnya semua, baik tadi, orang yang taat, ya kan? Kemudian, ada orang yang ingkar, yang kafir, gitu kan? Ada orang munafik, gitu kan? Nah, ini 3 golongan ini Allah Subhanahu wa taala memanggil dengan satu huruf yang sama, yaitu ya, gitu kan? Ya ayyuhan nas. Hei semua manusia tanpa kecuali yang tengah berinteraksi dalam kehidupan, yang kalian hidup bahkan bersuku-suku, berkomunitasnya beda-beda, itu yang ada di Quran surah 49 Al-Hujurat ayat ke-13 menggunakan kata ini juga, kalimat ini, ya ayyuhan nas, hai semua manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Hai semua manusia, aku ciptakan kalian, di antara manusia itu ada laki-laki, ada perempuan, kemudian kalian menyebar luas, berkomunitas, beda-beda tempatnya, ya, beda RT, beda RW, beda kabupaten, bahkan sampai ke beda negara, beda benua, gitu kan? Bahkan beda-beda suku, ya, supaya kalian saling mengenal, berinteraksi. Dalam interaksi kalian itu dan mendapati, ya, ini realitas yang terjadi. Baik ada orang taat, orang ingkar, ataupun ada orang munafik, kata Allah, semua aku berikan kesempatan yang sama untuk mendekat kepada Allah sehingga meningkat statusnya menjadi semakin istimewa. Jadi yang taat dengan diberikannya oleh Allah perintah ini akan semakin bertambah ketaatannya, semakin dekat dengan Allah, dan nanti feedbacknya itu akan dirasakan. Jadi begitu meningkat dengan Allah kedekatannya, meningkat takwanya, maka nanti ada hasil yang didapatkan. Ya, saya beri contoh cepat misalnya, ya. Ini kan orang taat di dalam Al-Baqarah ini, di ayat yang kedua disebut dengan golongan muttaqin, orang takwa, gitu kan. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, ya kan? Nah, ketika orang-orang takwa ini berusaha meningkatkan ketaatannya kepada Allah, ya, tingkatkan lagi, tingkatkan takwanya lagi, maka apa yang didapatkan oleh orang-orang ini? Selain meningkat derajatnya si Allah Subhanahu wa taala, maka nanti ada jaminan-jaminan yang diberikan. Di antaranya misal di Quran surah ke-65 At-Talaq, ya, di akhir ayat yang kedua. Di akhir ayat kedua, di awal ayat yang ketiga, ya kan? Allah menyampaikan tegas sekali kalimatnya. Ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang mencoba meningkatkan takwanya kepada Allah, menjadi semakin taat, kata Allah apa? Aku akan berikan solusi dari setiap problem kehidupannya. Ya, aku berikan jalan keluar dari setiap masalahnya. Aku kirimkan rezeki dari sisi yang tidak dia duga. Jadi orang-orang yang meningkat ketaatan, pertanyaannya, kenapa sih harus saya meningkatkan takwa kepada Allah? Gitu kan? Kenapa harus saya meningkatkan ketaatan kepada Allah? Kata Allah, sederhana jawabannya. Selain aku angkat derajatmu, aku akan mudahkan urusan hidupmu. Aku kirimkan rezeki kepadamu, sehingga engkau tidak merasa sibuk dengan mencari rezeki, tapi lebih menikmati kedekatanmu dengan menyembahku, dengan beribadah kepadaku, kata Allah. Ya, itu sangat luar biasa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Di ayatnya, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Tingkatkan takwamu kepada Allah supaya engkau bahagia. Kata Allah, aku jamin bahagia. Itu ada di Quran surah kedua nanti di akhir. Ya, akhir ayat 189. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Ini di Quran surah kedua kembali, dan di akhir ayat 282. Wattaqullah
tingkatkan takwamu kepada Allah. Nah, ya, wa yu'allimukumullah, dan Allah akan mengajarkan, menambahkan kepadamu tambahan pengetahuan-pengetahuan. Jadi ternyata dengan meningkatkan takwa kepada Allah, menambah ketaatan kepada Allah, hidup kita akan lebih mudah, rezeki akan lebih gampang. Dengan meningkatkan ketaatan kepada Allah, ternyata kecenderungan hidup kita akan lebih bahagia. Dengan meningkatkan takwa ketaatan kepada Allah, ternyata bertambah kecerdasan kita, bertambah Allah mengajarkan pengetahuan kepada kita. Feedbacknya ada. Pun demikian orang-orang dengan orang-orang yang ingkar, orang-orang yang terputus hubungannya dengan Allah, orang-orang yang menutup dirinya, ya belum membuka hubungan dengan Allah, menutup, kafar. Dalam bahasa Inggris diserap ke bahasa Inggris jadi kafar, menutup, gitu ya. Sehingga harus dibuka. Ya, ketika Anda mau membuka itu untuk mendapatkan hidayah Allah. Jadi bukan nggak ada yang nggak dapat hidayah. Allah memberikan hidayah itu, cuma maukah Anda mengambilnya untuk melembutkan hati Anda, mengambil hidayah itu. Persis seperti sinyal handphone kan? Ya, begitu sinyalnya kecil kan Anda ke jalan tuh. Kemana, cari ruangan, cari tempat supaya sinyalnya ada lagi. Nah, hidayah itu ditebarkan. Cuma tinggal Anda membuka keadaan suasana hati Anda sehingga sinyal hidayah itu kuat untuk didapatkan dalam jiwa Anda. Ya, karena itu di Quran surah ke-29 di ayat yang terakhir, ya Allah menyampaikan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh, yang berikhtiar mencoba untuk mendapatkan hidayah kami, artinya kita mendapatkan, berusaha kita dapatkan karena Allah sudah sebarkan. Maka kami akan tunjukkan jalan-jalan termudah untuk meraihnya, untuk menuju kami, kata Allah. Ya, jadi ini poinnya teman-teman sekalian. Orang-orang yang ingkar pun Allah ajak. Ayo, ada jalan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya engkau mendapatkan hal yang sama seperti golongan yang pertama. Ya, orang munafik juga demikian, diajak kembali oleh Allah. Ayo, balik lagi, supaya imanmu benar, supaya hilang semua persoalan-persoalan hidupmu, supaya hilang ancaman-ancaman akhirat yang diancamkan kepadamu saat ini. Jadi, kurang rahman apalagi Allah kepada hambanya. Kurang sayang apalagi Allah kepada hambanya. Sepanjang nyawa masih berada dalam jasad kita, belum sampai di kerongkongan, semua punya kesempatan untuk menaikkan derajatnya. Karena itu saya sering katakan bahwa kesolehan itu hak bagi setiap hamba. Menjadi soleh itu hak setiap hamba. Tinggal kewajiban hamba berikhtiar untuk mendapatkannya. Karena hak selalu bersanding dengan kewajiban. Jadi mustahil seseorang mendapatkan haknya tanpa memenuhi kewajibannya. Bukankah Anda di pekerjaan tidak mungkin mendapat gaji hak Anda kalau Anda tidak bekerja? Pun demikian, kesolehan tidak akan diraih walaupun itu hak kita kalau kita tidak memenuhi kewajiban kita untuk berikhtiar mendapatinya. Itu. Ya. Nah, kembali ke sini teman-teman sekalian. Ketika Anda berkata dan bertanya, ya Allah, saya mau dong. Ya Allah, saya ingin kembali, gitu kan? Maka apa yang Allah sampaikan? Bagaimana caranya ya Allah? Maka Allah katakan, ya ayuhan nas, u'budu. Kan? Rabbakum. Ya, u'budu rabbakum. Ya. Karena ini wasal, kita baca, ya ayuhan nas, u'budu. Ya, karena ini hamzahnya hamzah wasal. Hamzah wasal itu kalau bersambung, nggak usah dibaca. Ya, karena itu disebut wasal. Wasal itu nyambung, langsung. Yang ini hamzahnya, ya, dalam bentuk alif ini nggak perlu dibaca lagi. Tapi kalau kita berhenti, ya ayuhan nas, berhenti di sini, maka di sininya menggunakan dhammah harakatnya, u'budu, ya. Gampang, kalau ada yang seperti ini misalnya, nggak ada harakat, ya, misalnya begini, nah, Anda tinggal lihat saja huruf ketiganya, 1, 2, 3, ini harakatnya apa? Ya, kalau harakatnya di sini dhammah, maka ini baca dhammah. Jelas ya? Nah, jadi kalau Anda temukan harakatnya ini dhammah, ini baca apa? Dhammah. Seperti ini misalnya. Ya. Nah, ini seperti ini. Ini dhammah. Ini pasti dhammah. Ya, ushkuru, gitu kan? Nah, kembali ke sini. Ya ayyuhan nas u'budu. Hai semua manusia, aku mengajak engkau semua kembali, gitu kan? Kalian semua meningkat derajatnya, mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya ya Allah? U'budu. Tingkatkan ibadah. Sembah Rabbu. Ya, nah ini menarik sekali. Di pertemuan lalu, 2 pekan ke belakang, saya sudah detail menyampaikan kenapa kita mesti menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang disebut dengan sifat ibadah dan seterusnya. Nah, di sini saya akan detilkan bagaimana Allah memberikan jawaban kepada kita dengan menghitab nalara kita, akal kita,
ya untuk memahami itu semua, dan ini menunjukkan kebenaran risalah Islam yang sangat luar biasa. Saya ingin katakan begini, kalau Anda ya coba membaca Al-Quran dengan teliti, kemudian hadis-hadis Nabi dan tuntunan dalam syariat Islam, ya kan? Kemudian Anda coba bandingkan, ya, misal dengan bacaan-bacaan atau kitab-kitab lain yang diyakini, misalnya di kepercayaan-kepercayaan atau keyakinan-keyakinan yang lain. Hakul yakin saya akan katakan bahwa hanya dalam Al-Quran, hanya dalam hadis-hadis Nabi SAW, hanya dalam Islam yang ajarannya bahkan meminta kepada pemeluknya, ya, meminta kepada penganutnya untuk menambah keyakinannya supaya dia mempelajari dengan nalarnya, ya, tentang kebenaran agama itu. Jadi Islam tidak sekedar mengajarkan dogma, nih, lakukan ini, tinggalkan ini, kerjakan ini, tidak. Tapi mengajak kita untuk berpikir, kenapa Anda harus mengerjakan itu? Ya, bahkan secara tidak langsung mengatakan kepada kita, kenapa Anda memilih Islam? Apa alasannya Anda memilih Islam? Padahal tidak ada paksaan untuk memeluk Islam. Hanya di Al-Quran ada kalimat la ikraha fid din. Ya, la ikraha fid din. Buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 256. Tegas Allah mengatakan, ya, la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama itu. Ya, tidak ada paksaan. Baik, ad-din di sini bisa jadi orang yang akan memeluk Islam, karena yang disebut ad-din itu al-Islam. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 19, innad dina 'indallahil Islam. Makanya syarat masuk Islam nggak boleh ada paksaan. Ya, nggak boleh dipaksa dari orang sekitaran, nggak boleh dipaksa karena kondisi tertentu. Dia harus ikhlas tulus menemukan kebenaran. Ya, karena itu ketika dia yakin, dipersilahkan. Dan hanya ada dalam Al-Quran yang mengatakan lakum dinukum waliyadin, tingkat toleransi tertinggi. Karena itu saya sering katakan, jangan pernah ajari orang Islam tentang toleransi. Orang Islam itu udah hatam. Karena satu-satunya ayat yang didapatkan dalam semua kitab suci hanya dalam Al-Quran. Kalimat lakum dinukum waliyadin, hormati orang lain dengan keyakinan mereka. Kita punya keyakinan, kuatkan keyakinan kita. Kalau ditanya oleh mereka, dakwahi mereka dengan cara yang lembut, dan itu pun diatur lagi. Ya, dan dahsyatnya di sini, ketika pun kita kemudian memeluk Islam, maka Allah tidak menginginkan kita sekedar mengatakan saya Muslim, tapi Allah memberikan gambaran kepada kita untuk meyakinkan pada diri kita kenapa Anda harus memilih Islam. Jelas. Disinilah digambarkan. Sekarang Allah ingin berikan gambaran kepada kita tentang aspek yang pertama dalam hal keagamaan. Ya, saya sedikit sekali teman-teman masuk ke dalam bab akidah, bab tentang bagaimana menguatkan keyakinan. Ya, jadi akidah itu dari kata aqada, satu ikatan yang sangat kuat asalnya, yang sulit untuk dilepaskan. Sifatnya disebut dengan akidah. Ya, akidah kenapa disebut dengan akidah? Untuk memberikan gambaran kepada kita bahwa kalau sudah kita beriman kepada Allah, maka ikat iman itu dalam hati kita jangan dilepaskan sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 102. Dan ini seringkali diingatkan oleh Rasulullah SAW dalam kesempatan khutbah beliau, ya, kemudian diwariskan kepada para ulama dan khatib-khatib sampai saat ini. Mereka membuka khutbahnya dengan mengutip Quran surah ketiga ayat ke-102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai semua orang telah menyatakan diri yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikat iman itu dengan meningkatkan takwamu kepada Allah dengan sungguh-sungguh, dengan serius. Dan jaga itu jangan sampai engkau wafat kecuali dalam keadaan muslim yang tunduk patuh kepada Allah. Tertanam keimanan dalam jiwamu, terikat kuat, tidak lepas sampai dengan wafat. Karena itu disebut dengan apa? Akidah. Nah, dalam bab akidah, teman-teman sekalian, dalam rangka menguatkan iman itu, ada turunan-turunan pembahasan yang sangat menarik, yang sekaligus membuktikan kebenaran risalah Islam. Ya, jadi kalau Anda ingin mengecek kebenaran satu agama, Al-Quran memberikan satu gambaran yang sangat menarik. Ya, diantaranya apa? Cek pertama, konsep ketuhanannya. Ya, ketuhanan. Karena dalam setiap agama, setiap keyakinan, pasti ada yang dipertuhankan. Mustahil dalam konsep keagamaan gak ada Tuhannya. Mustahil. Ya. Nah, sekarang untuk mengecek kebenaran Tuhan itu seperti apa? Dahsyatnya Al-Quran memberikan gambaran kepada kita, begini caranya untuk menunjukkan kepada kita, ya, antara Tuhan dengan yang bukan Tuhan seperti ini, yang harus jadi Tuhan seperti ini. Dan kita diminta untuk berpikir. Dan disitulah kemudian kita diajak untuk meyakinkan pada diri kita, kira-kira di antara semua itu, mana yang berhak menjadi Tuhan. Baik, sekarang mari kita lihat teman-teman sekalian, dari aspek ketuhanannya.
Di sini Allah mengatakan, teman-teman sekalian, perhatikan kalimatnya baik-baik. U'budu rabbakum. Ya, sembahlah oleh kalian, tingkatkan ibadah oleh kalian, kan? Rabbakum, kepada Rabbmu. Di sini yang disebutkan sifat rububiyahnya. Rububiyah Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat Rabb. Ya. Saya pernah sampaikan di bahkan 2 pertemuan yang lalu bahwa Allah memiliki nama-nama yang sangat indah dengan makna yang sangat luar biasa sesuai dengan kebutuhan hambanya yang disebut dengan Al-Asma'ul Husna. Itu ada di Quran, misalnya contoh ya, Quran surah ke-17 Al-Isra di ayat yang ke-110 di paling kanan ya, agak ke tengah ya, tapi di 2 ayat sebelum akhir. Quran surah ke-17 Al-Isra ayat 110. Ulidu Allah, panggil, sebut oleh kalian ya, kata Allah, Allah. Qulud Allah, sebutlah nama Tuhanmu itu, namanya siapa? Allah. Ya, Allah. Kalimat Allah ini keluar, teman-teman sekalian, nanti ada salah satu kisah juga di Asbabun Nuzul terkait dengan turunnya surah Al-Ikhlas. Ya, Qul huwallah. Itu ketika ditanya nanti oleh orang-orang kafir Quraisy pada saat itu, Muhammad, siapa nama Tuhanmu? Karena engkau menyebutkan Rabb saja. Rabb, kami juga punya Rabb. Namanya Lata, Manat, Uzza, kata mereka. Ya, karena mereka menyebut Tuhan mereka dengan Rabb. Dan turun ayat itu, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Mereka bertanya, siapa Rabb itu? Maka turunlah jawaban, Qul huwallah, Allah. Nah, di Quran surah 17 ayat 110, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan langsung nama ketuhanannya. Ya, nama yang paling luar biasa, puncak dari nama disebut Ismullahul A'zam. Nama Allah yang paling tinggi. Ini mengandung sifat uluhiyah. Di sini sifat uluhiyah. Ini metodologi ya, metodologi dalam memudahkan untuk memahami. Ya, nanti biasanya beberapa imam, ya beberapa para ulama kita itu memiliki metode-metode tertentu. Misalnya ada yang memperkenalkan sifat nama-nama Allah, dicontohkan nanti ada yang 20 sifat, ya ada yang sampai ke 40, ada yang macam-macam untuk contoh kepada kita memudahkan metodologinya. Nanti ada lagi yang kemudian memudahkan metodologi dan mengenalkan sifat ketuhanan, nanti namanya uluhiyah gitu kan, perawatannya rububiyah misalnya, kemudian tentang nama-nama dan sifatnya, asma wa sifat. Ini metodologi saja. Pada akhirnya kembali kemudian untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kesini teman-teman sekalian, ini ketika disebutkan nama Allah, ini puncak nama. Ismullahil A'zam, gak bisa disandang oleh siapapun dan langsung menunjuk kepada pemiliknya, Allah. Jadi ketika ditanya oleh orang-orang kafir pada saat itu, siapa nama Rabbmu? Langsung turun jawaban, Qul, katakan, huwa, yang disebutkan itu dengan Rabb, yang disebutkan Rasulullah, dialah Allah. Ini namanya. Ya, karena itu di Quran surah ke-17 ayat 110 dibuka dengan kalimat, kalau engkau ingin memanggil Tuhanmu, sebut Qulid Allah, Allah. Ya. Dan nama ini teman-teman sekalian, ini sangat menarik. Sangat menarik. Karena satu-satunya nama yang ketika disebutkan dalam Al-Quran hanya menunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala dan disifati dengan sifat yang dahsyat. Ya. Apa itu? Di antaranya Allah katakan, Qul huwallahu ahad. Ya, katakan, dialah Allah, ya, yang ketika kalian tanya siapa nama Tuhannya, Allah, dan dia punya sifat ahad. Dan ahad itu bukan hanya menunjuk kepada keesaan zatnya yang nanti dijelaskan dalam ayat selanjutnya, tapi juga menunjukkan keistimewaan namanya, yang semua nama itu kembali menuju kepada satu yang disebutkan tadi, Allah. Jadi kalau saya sering katakan begini, kalau teman-teman ini hapuskan ya setiap hurufnya, itu tetap kembali kepada nama yang sama. Ya, satu saya hilangkan misalnya hamzah wasalnya, lillah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kembali kepada nama yang sama. Saya hapuskan satu lamnya misalnya, maka hilang tasdidnya. Lahu mulkus samawati wal ard. Ya, kembali kepada Allah lagi. Saya hapuskan lamnya. Hu ini singkatan dari huwa. Huwa, dari mana taunya singkatan? Karena kalau kita wakaf dalam kalimat huwa, kita nggak baca huwa, bacanya hu. Ya, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 255. Allahu la ilaha illa hu. Ya, huwal hayyul qayyum. Kalau kita baca wakaf di situ hu. Ya, hu. Siapa huwa di situ? Allah. Ya, Allah. Kalau kembali kepada awal huwa begini, huwa Allahu la ilaha illa huwa. Siapa huwa di sini? Balik ke surah Al-Ikhlas. Qul huwa, katakan huwa,
Yang dimaksud huwa di sini Allah. Qul huwallah. Balik lagi. Anda mau hapuskan semua begini, nggak kelihatan. Hilang. Ghaib misalnya, hilang. Hilang itu dalam bahasa Arab ghaib, nggak kelihatan. Al-Baqarah ayat yang ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Balik lagi ke Allah. Karena ia punya sifat ghaib, nggak nampak bagi kita saat ini. Ya, karena dimensi yang terlalu tinggi, ulu, azim. Ya, itu yang sangat luar biasa, sifat uluhiyahnya. Nanti aspek yang lain kita bahas lagi. Ya, bukan cuma di namanya. Kalau mungkin nama Anda bisa, itu mungkin ilmu otak-atik nih. Yang lain juga bisa seperti itu. Coba dihapuskan. Ya, Anda tinggal cek saja. Ya, tapi yang paling menarik, ketika kemudian teman-teman bahas sifat ketuhanan, Allah memberikan gambaran logika yang sangat luar biasa. Saya sebelum masuk ke rububiyah, teman-teman, saya ingin tajamkan dulu yang ini. Ya. Dasar yang paling utama, kita masuk ke Quran surah ke-42. Ya, Syura. Di ayat yang ke-11. Di ujung ayatnya. Ya, kata Allah, laisa kamitslihi syai'. Ya, laisa kamitslihi syai'. Disebut dengan Tuhan, Khalik itu tidak boleh ada yang serupa dengannya. Ya, jadi harus benar-benar Tuhan ini memiliki sifat yang sangat istimewa yang nggak disamai oleh makhluk manapun. Ya, karena dia bukan makhluk. Dia Khalik. Karena Khalik, maka nggak boleh ada yang serupa. Ya, nggak boleh ada yang sama. Jadi ciri khas Tuhan itu mesti beda dengan yang lain. Dia harus istimewa dalam segala aspek. Karena itu kalau ada yang menyamai, pasti bukan Tuhan. Ya, pasti bukan Tuhan karena bisa disamai. Karena itu laisa kamitslihi syai', tidak boleh ada yang serupa dengan Allah, tidak boleh ada yang serupa dengan Tuhan. Karena itu yang paling menarik jika ada memiliki tanda-tanda keserupaan, ya, keserupaan dalam konteks kehidupan, maka bisa dipastikan dia bukan Tuhan. Misal, mohon maaf, kita ambil dari sifat misalnya. Ya, kita kan manusia. Jelas ya? Kita manusia, saya, Anda, kita saat ini manusia. Dan jelas kita mengatakan bukan Tuhan. Bahkan Tuhan Allah langsung mengatakan, saya yang menciptakan engkau dengan sifat rububiyahnya. Ya, yuk mari kita lihat. Kembali ke Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat ke-21. Ya. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. Hei kalian semua manusia yang berinteraksi dalam kehidupan, sembahlah Rabbmu, Tuhanmu. Kenapa kau menyembahmu ya Allah? Ya, apa buktinya engkau sebagai Tuhan yang layak aku sembah? Kata Allah, alladzi khalaqakum. Yang dengan sifat rububiyahku, ya aku merawat, memenuhi kebutuhan dan sebagainya, alladzi khalaqakum. Karena aku yang telah ciptakan engkau. Bukan cuma mencipta, karena di sini ada sifat rububiyah dari kata Rabb. Aku menciptakan engkau, aku merawat engkau, aku menyembuhkan kalau sakit, memaafkan kalau salah, mengampuni kalau berbuat dosa, menunjukkan jalan-jalan kebaikan, kata Allah. Aku Rabbu, aku yang menciptakanmu. Nah, yang paling menarik teman-teman sekalian, bagian pertama yang Allah sampaikan kepada kita, satu, alasan kenapa kita harus menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kata Allah, satu, Allah lah yang menciptakan kita, pencipta manusia. Jadi Allah langsung menggambarkan satu objek ciptaan makhluk yang sangat dahsyat. Ya, yang mustahil ada yang bisa membuat seperti ini. Karena dasar tadi laisa kamitslihi syai', enggak ada yang serupa dengan Allah. Enggak ada yang serupa baik dalam sifatnya, dalam hal penciptaannya, dalam hal kreasinya, enggak ada yang serupa. Maka Allah tunjukkan kepada kita contoh, nih bentuk ciptaan Allah, ada yang enggak bisa menyerupainya. Apa salah satunya? Satu Allah kasih contoh, manusia. Aku yang ciptakan manusia. Adakah di antara makhluk itu yang bisa mencipta manusia? Sampai dengan detik ini silakan tunjukkan. Ya, kalau Anda tidak bisa tunjukkan ada yang bisa buat seperti manusia, silakan. Siapa yang bisa bikin yang paling canggih sekarang? Robotnya tetap disebut robot. Nggak ada yang disebut manusia. Sistemnya, kedahsyatannya, luar biasanya, sarafnya, ototnya, macam-macamnya, luar biasa. Sehingga kita bisa simpulkan, ya, dengan nalar yang sangat dahsyat. Ini kata Allah, saya yang menciptakan manusia. Tunjukkan kepada saya, adakah selain saya yang bisa menciptakan manusia? Untuk menunjukkan kepada engkau bahwa akulah yang Tuhan. Jadi kalau ada yang bisa menciptakan manusia, ya, yang serupa dengan itu, ini pertanyakan, siapa dia? Dan kita tidak akan temukan, karena memang untuk menciptakan manusia hanya Tuhan yang bisa, hanya Allah. Karena itu kalau Anda bertanya, ya Allah, kenapa aku harus menyembahmu? Kata Allah, karena aku penciptamu.
Tidak ada yang serupa denganku. Gak ada yang bisa buat seperti engkau. Kalau engkau mau tahu buktinya aku Tuhan, coba ciptakan manusia kalau engkau mampu seperti aku. Jelas ya? Nah, ada yang lebih menarik lagi teman-teman sekalian. Ketika Allah menunjukkan sifat rububiyahnya dengan mengatakan, karena aku yang menciptakanmu, maka disambungkanlah oleh Allah dengan sifat uluhiyahnya yang beda antara Tuhan dengan Khalik, Allah dengan makhluk, Allah dengan manusia. Apa itu? Kita akan lihat setelah menunaikan sholat Isya berjamaah. Adzan sudah berkumandang di kami di sini. Kita jeda sejenak, kita lanjutkan setelah menunaikan sholat Isya berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, alhamdulillah kami di sini telah menunaikan sholat Isya berjamaah waktu Indonesia bagian barat, tersambung langsung dari Bekasi. Semoga teman-teman juga yang telah menunaikan sholat Isya berjamaah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sholat yang telah kita tunaikan pun demikian di wilayah manapun yang terhubung lewat saluran Adi Hidayat Official pada saat ini, di negara manapun yang telah sampai pada waktu sholat sesuai dengan tempatnya, wilayahnya masing-masing, agar berkenan menunda dulu acara kita ini, tunaikan sholat dengan baik. Mohon doa dari teman-teman sekalian, semoga Allah mengampuni dosa kita semua, dan silahkan lanjutkan kembali. Semoga dengan itu kemuliaan senantiasa dilekatkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Baik, mari kita lanjutkan bahasan kita. Telah kita uraikan bahwa di ayat ke-21 di surah Al-Baqarah, Allah membuka dengan kalimat ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Hei semua manusia yang tengah beraktivitas, berinteraksi secara sosial satu dengan yang lainnya, maka aku akan berikan cara kepada kalian semua supaya meningkat kualitas hidupmu, semakin dekat dengan Allah, dimudahkan urusan hidupnya, rezekinya dilimpahkan, kemudian dibebaskan dari kesulitan dan pemberian-pemberian lainnya. Maka caranya adalah sembah Rabbu, ya, tingkatkan ibadah kepada Rabbu, itu caranya. Karena itu kita bisa simpulkan kalau kita ingin mendekat kepada Allah, ingin meningkatkan takwa kita, maka caranya dengan meningkatkan apa? Ibadah. Karena itu saat membuka surah Al-Baqarah, Allah meminta kita meningkatkan takwa dan menyifati orang-orang takwa dengan cara meningkatkan ibadah. Ya kan? Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Siapa orang muttaqin di sini? Orang takwa itu alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah, ya, menunaikan salat itu ibadah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, infak itu ibadah. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, berinteraksi dengan Al-Qur'an itu ibadah, membacanya, menelaahnya, apalagi mengamalkannya, menghafalnya bagian dari ibadah. Ya, karena itu konsepsi ibadah adalah sebagai pembuktian, ya, akan keimanan kita kepada Allah dan komitmen pernyataan kita yang menuhankan Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian bagi yang belum kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam konteks kehidupan di dunianya karena dipengaruhi oleh lingkungan sehingga terputus hubungannya dengan Allah. Padahal dia sudah punya perjanjian dengan Allah sejak 4 bulan dalam kandungan. Itu yang diisyaratkan di Quran surah ke-7 Al-A'raf di ayat 172. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu rabbikum. Ya, kata Allah, semua anak cucu Adam telah diambil perjanjian sejak dalam kandungan ibundanya. Nanti Al-Imam An-Nawawi itu punya kitab Al-Arba'in, ya, 42 hadis. Hadis yang keempatnya itu dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dan Abi Abdurrahman, ya, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ya, Nabi menyampaikan inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman nutfah thumma yakunu dzalika 'alaqah thumma yakunu dzalika mudghah thumma yursal ilaihi al-malak fayu'maru bi katbi 40 fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi katbi 40. Ya, setiap kalian tercipta dalam perut ibunda, ya, ibunda kalian dalam rahimnya, ini kan berproses di situ. 40 hari pertama pancaran spermatozoa dengan ovum berproses. 40 hari kedua mulai menjadi zigot yang menempel di dinding rahim. 40 hari ketiga usia 4 bulan berbentuk mudghah, kerat daging, sudah ada keratan, kan? Kemudian sudah mulai ada bentuknya, dikirimkan malaikat dengan izin Allah meniupkan roh. Jadi 4 bulan itu kandungan sudah ada rohnya. Maka diperintahkan di situ untuk menuliskan 4 hal, dan terjadilah dialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya membangun komitmen dari kita untuk menuhankan Allah, dan Allah perkenalkan nama sifatnya dengan Rabb.
Ya, alastu bi rabbikum. Bukankah aku Rabb, Tuhan yang telah menciptakanmu ini, yang akan merawatmu, memberikan kasih sayang kepadamu, memaafkan kalau salah, menyembuhkan kalau sakit, mengampuni kalau berbuat dosa, memberikan pengetahuan kepadamu, dan segala yang kau butuhkan dalam kehidupan. Aku yang akan penuhi itu. Dan kita mengatakan semua kompak, bala syahidna, kami bersyahadat ya Allah. Cuma sayang nanti ketika kita mulai dilahirkan terpengaruh oleh lingkungan, fa abawahu yuhawidani au yunassarani au yumajjisani. Maka lingkungan, abawa itu lingkungan. Ya, lingkungan itu bisa keluarga, ya, bisa di sekolah, bisa di kampus, bisa tempat bergaul, ya kan? Itu yang mempengaruhi seseorang sehingga ada yang menjauh dari Allah. Ya, bahkan ada yang tidak kenal dengan Allah pada akhirnya karena dijauhkan. Ya, anak aja kalau dibawa dari orang tuanya, dipisahkan jauh sampai nggak kenal orang tua. Ini orang dari awal lahir dijauhkan dari Allah, sehingga nggak kenal dengan Allah. Tapi rahman Allah menjadikan semua punya peluang untuk kembali kepada Allah. Akhirnya diserulah lewat ibadah itu. Kalau kamu lihat orang ibadah, kamu dengar ya bagaimana seruan ibadah, kamu akan mendekat dan kenal kembali dengan Allah. Karena itu sering kita dapati ada orang misalnya masuk Islam karena dengar azan, kembali kepada fitrahnya. Ada orang melihat orang puasa tertarik, bahkan dalam konteks keislaman dari praktek akhlaknya. Akhlak itu kan ibadah. Ya, tingkat tertinggi dari ibadah itu pembuktian lewat akhlak. Ya, karena itu ketika orang sholat, ya orang sholat, goal dari sholat itu kan akhlak. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Quran surah ke-29 itu, ya ayat 45. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi puncak tertinggi dari sholat itu, goalnya, feedbacknya itu dari akhlak. Mencegah perbuatan keji dan munkar. Intinya jadi orang baik. Jadi sesungguhnya ketika kita mendekat kepada Allah, bukan sekedar mengembalikan keadaan fitrah kita untuk menyembah Allah, tapi juga memperbaiki keadaan diri kita lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu tidak sedikit ada orang masuk Islam ketika melihat orang sholat, ketika melihat akhlak orang Islam, bahkan ketika misalnya ada yang menjelek-jelekan Islam itu teroris, Islam itu begini-begini, ada orang banyak belajar apakah benar begitu, dan tidak sedikit yang masuk Islam. Ya, bahkan yang bikin film fitnah itu masuk Islam. Ada yang bikin sesuatu yang melecehkan masuk Islam karena dia belajar. Nah itulah, jadi kalau kita ingin mengetahui lebih dalam, lebih baik lagi, dibuka oleh Allah. Nih, kalau kamu bisa mendekat kepada hal-hal terkait dengan ibadah, dengan turunan aspek-aspeknya, apakah itu ritual, engkau kenali, engkau belajar, ya kan? Apakah itu yang terkait dengan pendalaman akhlak dan sebagainya, engkau akan kembali menemukan hakikat keimananmu. Pun demikian bagi orang munafik, masih ada peluang untuk memperbaiki keimanannya dan membuang sifat nifaknya, sehingga kembali kepada keadaan iman yang benar. Nah, ketika Anda bertanya bagaimana caranya ya Allah, dengan pembuktian semua itu, aku ingin mengenalmu, meningkatkan ibadah kepadamu, dan kenapa sih sebetulnya aku harus meningkatkan ibadah? Selain dengan alasan-alasan tadi, maka Allah sampaikan, Alladzi khalaqakum. Ini kan? Alladzi khalaqakum. Kalimat ini singkat, padat, tapi punya makna yang sangat dalam dan luas. Wah, ini yang nggak ditemukan. Kadang-kadang dalam aja tapi nggak luas. Kadang luas tapi nggak dalam. Kadang luas, dalam, tapi nggak singkat dan padat. Ya, panjang kali lebar sama dengan luas, tapi singkat nggak, padat juga nggak gitu. Nah, tapi ini menarik deh. Kalimatnya singkat, padat, tajam, terpercaya, dalam, dan luas. Apa tuh? Wah, itu gabungan dari semua stasiun televisi. Tajam dan terpercaya. Ya, luas dan dalam. Gitu. Padat dan singkat. Jadi, luar biasa. Inilah Al-Quran. Ya, dengan segala diksi yang sangat luar biasa yang tidak mungkin bersifat makhluk, tidak mungkin kata-kata manusia, karena tidak ada manusia yang bisa merangkai ya kalimat-kalimat semisal Al-Quran, kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memfirmankan. Karena itu sekali lagi Al-Quran bukan makhluk. Kalimat singkat dan padatnya Allah mengatakan alladzi khalaqakum. Ya, karena aku yang telah menciptakanmu. Tadi telah kita bahas sebelum menunaikan sholat Isya bahwa Allah memperkenalkan sifat ketuhanannya. Ya, di sini Allah lakukan pendekatan dengan menanamkan dan mengenalkan kepada kita dengan sifat nama rububiyahnya. Pertama kata Allah, kenapa alasannya engkau harus menyembahku? Dan dengan itu meningkatkan ibadah menyembahku itu bisa meningkatkan kualitasmu seperti yang tadi saya sebutkan. Ya, detail yang tadi saya sampaikan. Pertama karena aku penciptamu, kata Allah. Ya. Dan Allah menegaskan di sini yang hanya bisa mencipta manusia itu hanya Allah. Ya, ingat sekali lagi. Di sini Allah menegaskan bahwa kenapa Allah disebut Tuhan? Allah sampaikan satu,
Alasannya dari sifat rububiyah, nanti kita kaitkan ya. Dari sifat rububiyah terkait dengan penciptaan, perawatan dan sebagainya. Satu, Allah menegaskan Allah memberikan bukti. Bukti pertama, Allah yang menciptakan manusia. Silahkan cari dimanapun, kapanpun, dalam keadaan apapun. Siapa yang mampu menciptakan manusia? Selain Allah. Tidak akan ditemukan. Ya, tidak akan ditemukan. Ketika Anda tidak menemukan selain Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwa Allah adalah Khaliq, pencipta yang sesungguhnya. Baik. Tapi yang paling menarik teman-teman sekalian, ini tidak berhenti dalam frase pencipta saja sebagai pembuktian. Ya, karena saya menciptakan engkau, saya menciptakan manusia dan tidak ada yang bisa mencipta selain saya. Tidak hanya sampai di situ. Tapi juga Al-Quran memberikan kepada kita nalar berpikir. Logika yang sangat tajam, yang sangat luar biasa. Perhatikan baik-baik. Ketika Allah memperkenalkan sifat rububiyahnya dalam konteks penciptaan dan perawatan, ingat, bukan hanya mencipta, tapi merawat. Ya, Masya Allah, merawat, menyembuhkan, memberikan kebutuhan. Yut'imuni wa yusqin, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Quran surah ke-26 Asy-Syu'ara, ya, dari ayat ke-79 sampai dengan ayat 80. Itu di kalam Nabi Ibrahim alaihissalam ketika menyampaikan dialah Allah yang telah menciptakanku. Kalau dia memberikan makan kepadaku, dia memberikan minuman kepadaku, bahkan kalau aku sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat rububiyahnya bukan hanya menciptakan tapi merawat, memberikan kebutuhan dan segala sesuai dengan kemaslahatan dan kebutuhan hidup manusia. Nah, yang paling menarik dari sini kemudian dikaitkan dengan sifat uluhiyah. Uluhiyah itu hal yang menunjukkan esensi dan kebenaran tentang ketuhanan. Ya, tentang ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa membuktikan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menetapkan hanya Allah yang Tuhan, yang lain bukan. Ya, hanya di Al-Qur'an nih ada statement gini. Silakan tunjukkan di mana keyakinan di muka bumi ini yang penganutnya diminta untuk memberikan pembuktian kepada apa yang diyakininya. Kamu yakin nggak ini keyakinan kamu tuh? Itu biasanya kan orang cuma ngajak kan, ayo, tapi Allah membalikan. Kamu harus punya ilmu, harus punya keyakinan. Yakin nggak Allah itu Tuhan? Bagaimana untuk menetapkan Allah Tuhan? Dikasih ilmunya. Itu luar biasa. Sehingga berislam, berkeyakinan, beriman itu dengan ilmu, sehingga mantap keimanan itu. Sehingga melahirkan ikatan yang kuat dalam jiwa yang nggak bisa digoyahkan. Jadi nggak bisa dikasih mie instan tiba-tiba menggadaikan akidah. Dikasih sarung misalnya kan, ya itu menggadaikan keyakinan. Nggak seperti itu. Akidah itu mahal, Joni. Ya, tidak senilai mie instan. Ya, tidak senilai dengan sarung dan sebagainya. Tidak senilai dengan biskuit. Jadi kalau ada orang-orang kemudian dikasih biskuit pindah keyakinan hanya dengan kalimat angin surga, aku mencintaimu, ya kan, tiba-tiba pindah. Ya, Tuhan saja dia ingkari, bagaimana dia bisa merawatmu? Ya, jadi jangan katakan pada seseorang misalnya, jangan yakini kalau ada orang mengatakan aku mencintaimu sementara dia jauh dari Tuhan. Tuhan saja dia jauhi, apalagi engkau. Ya, Tuhan saja dia jauhi, apalagi kamu gitu. Ya, jadi kalau kita kembalikan ke sini teman-teman sekalian, perhatikan aspek ketuhanannya. Apa logika yang dibangun dalam Al-Quran sehingga menyampaikan kepada kita sesuatu yang sangat dahsyat. Perhatikan kalimatnya baik-baik teman-teman sekalian. Lihat sini. Ya, sifat uluhiyah di sini, aspek yang menerangkan tentang ketuhanan, memberikan logika yang dalam kepada kita. Dengan sebelumnya Allah mengatakan di Quran surah ke-47. Quran surah 47, surah Muhammad yang alaihissalam, di ayat ke-19. Ini hanya ada dalam Al-Quran. Fa'lam, maka Anda harus punya ilmu. Kalau kita baca dengan fi'il amr, ya, dalam terjemahan ilmu sharaf biasa, fa'lam, fa'nya itu kan harfu ataf, atfin rabitin baina syai'ain bila hudud. Bahkan di situ bisa dengan ibtida, fa pembuka, gitu kan? Ya, alamnya fi'il amr, fa'lam, maka ketahuilah. Gitu kan? Ketahuilah, itu kita terjemahan biasa. Tapi kalau kita baca dengan turunan tafsirnya, ya, i'lam dari kata alima. Alima ya'lamu ilman fahuwa alimun wa dzaka ma'lumun. I'lam. Ya, ilmu itu ilmu pengetahuan. Fa'lam, maka harus punya pengetahuan. Carilah pengetahuan. Gitu menerjemahkannya. Ketahui itu cari pengetahuan. Ketahuilah olehmu, cari tahu gitu oleh kamu. Paham ya?
Ya, fa'lam, maka kamu mesti cari tahu, kamu harus cari ilmu, ketahui oleh kamu annahu, untuk menetapkan, meyakinkan pada jiwamu, la ilaha illallah, bahwa tiada Tuhan yang layak disembah, yang layak dipertuhankan kecuali hanya Allah saja. Jadi tidak cukup dengan lisan kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah untuk menguatkan keyakinan. Ya, ingat kalimat saya, untuk menguatkan keyakinan. Kalau untuk menunjukkan keimanan, sah. Jadi ketika seorang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, sah sebagai seorang muslim. Ya, sah sebagai seorang beriman. Sah. Baik, tapi kalau dia tidak menguatkan dengan ilmu, maka kalimat ini hanya akan sampai di lisan. Tidak akan terpati dalam jiwa menjadi akidah. Sesuatu yang terikat dengan kuat. Ini yang menjadikan orang berkata syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, tiba-tiba, mie, pindah. Biskuit, pindah. Lebih dari itu, kasih mobil, kasih jabatan, kasih kedudukan. Bisa pindah. Kenapa? Karena nggak terpati dengan ilmu. Maka itu kata Allah, fa'lam, mesti punya ilmu. Bagaimana menetapkan Allah sebagai Tuhan? Di antaranya kata Allah pertama dengan sifat rububiyah, aku yang menciptakan kau. Manusia, tidak ada ciptaan seperti aku yang aku cipta, yang aku buat. Tidak ada ciptaan seperti yang aku buat. Siapa yang bisa bikin manusia? Nah, ini baru rububiyahnya. Yang paling menarik, karena manusia ini ciptaan, dan Allah sang pencipta. Lihat nih logikanya. Nanti kita turunkan ayatnya. Baik, Allah mengatakan Allah mencipta manusia. Berarti manusia ciptaan. Ciptaan itu dalam bahasa Arab disebut makhluk namanya. Makhluk. Makhluk. Pencipta disebut dengan khalik namanya. Khalik. Karena itu hanya Allah yang menyebut dalam Al-Quran dirinya khalik. Ya, misal Quran surah ke-15 Al-Hijr. Quran surah ke-15 Al-Hijr di ayat ke-28. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliq. Ketika Rabbu Muhammad SAW menginfokan kepada kalangan malaikat dan sebagian para jin yang hadir pada saat itu, mengatakan aku adalah khaliq, sang pencipta. Aku akan mencipta, aku sang pencipta. Kata Allah, aku akan mencipta makhluk baru, bukan malaikat, bukan jin, tapi namanya bashar, manusia. Ini khaliqum bashara. Jadi Allah menyebut dirinya apa? Khaliq. Nah, semua yang tercipta dari hasil ciptaan Allah disebut apa? Makhluk. Ya, proses penciptaannya disebut dengan khalaq. Khalaq, proses penciptaannya. Khalaq. Ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Rabb. Quran surah 96 ayat 1. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah Muhammad SAW dengan nama Rabbmu yang telah menyanyikan kepadamu, merawatmu, memberikan kebutuhanmu, dan seterusnya. Bahkan telah menciptakan. Jadi proses menciptakan disebut dengan khalaq. Ya, penciptanya khaliq, makhluk yang tercipta. Ya, yang tercipta dinamakan dengan apa? Makhluk. Jadi kita bisa sepakat, setiap makhluk pasti bukan khaliq. Ya, setiap makhluk pasti bukan khaliq. Perhatikan logikanya. Setiap makhluk pasti bukan khaliq. Karena makhluk itu tercipta, diciptakan oleh siapa? Khaliq. Ya, jadi nggak mungkin makhluk itu bisa punya sifat khaliq, mustahil. Kenapa? Karena makhluk itu ciptaan khaliq dan nggak boleh ada yang sama dengan khaliq. Kalau sama, berarti dia bukan khaliq. Karena khaliq itu pencipta, nggak boleh diciptakan. Kalau diciptakan bukan pencipta namanya. Makanya nggak boleh ada pernyataan begini, manusia diciptakan Allah, yang cipta Allah siapa? Nah, itu kurang sehat, kurang minum susu itu. Ya, pertanyaan yang salah. Karena yang mencipta itu nggak diciptakan. Ya, kalau yang mencipta diciptakan, ya ini bukan pencipta namanya. Ya, bukan Tuhan, bukan Khalik. Karena Khalik itu menciptakan. Jadi kalau diciptakan bukan Khalik namanya. Ya, ketika dia disebut Khalik, maka dia hanya punya satu kewenangan untuk menciptakan dan tidak diciptakan. Jelas ya, itu sifatnya. Karena itu tegas Allah menyampaikan di Quran surah ke-42 ayat 11 di ujung ayatnya, laisa kamitslihi syai'. Gak boleh sama dengannya apapun, siapapun, dalam sifat bagaimanapun, dalam keadaan apapun. Semua aspeknya tidak boleh sama. Karena itu, Al-Quran memberikan logika, karena Allah menciptakan manusia, maka manusia masuk golongan makhluk, bukan khalik. Maka tidak boleh manusia dengan segala sifatnya, dengan segala keadaannya, ya kan?
baik dengan zatnya dan sebagainya, tidak boleh disebut Tuhan atau bahkan dipertuhankan karena dia bukan Tuhan. Sifatnya apa? Makhluk. Jelas? Nah, karena itulah kemudian ketika Allah menegaskan dan menggabungkan sifat rububiyah dengan sifat uluhiyah untuk meyakinkan kepada kita, kenapa engkau nyembah? Kalian harus nyembah aku, kata Allah. Ya, kenapa membuktikannya lewat ibadah? Karena aku ingin tunjukkan, aku menciptakanmu. Karena kamu ciptaanku, kamu makhluk. Aku yang Tuhan. Karena itu, nggak bisa manusia dengan sifat kemanusiaannya atau sifat-sifat lainnya dipertuhankan. Ya, karena itu kita ambil contoh misalnya. Begini, Allah tidak boleh sama dengan manusia. Ya, kita ambil manusia saja dulu. Ini ciptaan. Baik, manusia berpasangan. Jelas kan? Quran surah ke-49. Ya, Allah sendiri yang menyampaikan. Ayat yang ke-13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Hai semua manusia, aku ciptakan kalian berpasangan. Ada lelaki, ada perempuan. Laki-laki, perempuan. Dan indahnya semua makhluk berpasangan. Quran surah 51 Adz-Dzariyat. Ya. Di ayat 49. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Dan semua makhluk itu, kata Allah, aku ciptakan berpasangan supaya kalian sadar, menyadari bahwa hanya aku yang tidak punya pasangan. Karena mesti beda antara Khalik dengan makhluk. Makhluk aku ciptakan berpasangan, Khalik tidak berpasangan, supaya kalian sadar cuma aku yang Tuhan, aku yang tidak berpasangan. Karena itu jangankan manusia, binatang berpasangan. Binatang ada jantan, ada betina. Tumbuhan berpasangan, ada putik, ada benang sari. Ya, bahkan benda-benda kehidupan berpasangan. Warna berpasangan, ada hitam, ada putih, ada langit, ada bumi, ada gelap, ada terang, dan seterusnya. Untuk menunjukkan kepada kita semua hal itu hanya Allah yang tidak punya pasangan. Tidak punya pasangan, satu-satunya, tunggal, tidak ada yang lainnya, disebut dengan Esa. Bahasa Al-Qurannya disebut dengan Ahad namanya. Ahad. Ahad. Ya, Ahad. Karena itu ketika Allah mengatakan di surah Al-Ikhlas, Ikhlas itu ada kata akhlasa yukhlisu. Dasar utamanya khalasa. Khalasa itu sesuatu yang bening, yang bersih. Bersih, suci, bersih. Khalas. Ya kan? Nah, kayak kawan Arab berkata begini, hal min syai', kalau kita sedang mengerjakan sesuatu, terus masih ada sesuatu, kita katakan khalas, selesai, artinya bersih, bening, nggak ada yang lain lagi. Nah, kalau kita ingin menepikan sesuatu, izalah, menyingkirkan, membersihkan sesuatu yang mengotori atau mencampuri sehingga sesuatu itu tetap menjadi bening. Ya, ada air tercampur misalnya kan, ada pasirnya, kita keluarkan pasirnya sehingga air tetap bening. Itu tambahkan hamzah di depan kalimat ini, khalasa, tambah hamzahnya, ya, fathah. Kemudian setelah itu sukunkan kha-nya. Jadi seperti ini kalimatnya. Ya. Khalasa. Khalasa. Tambah hamzah depannya, pindahkan harakat fathah ini ke depan jadi begini, ini sukun. Di akhlasa. Upaya untuk menepikan, ya, menghilangkan campuran-campuran yang menyertai sehingga tersisa kebeningannya saja, bersihnya saja, murni saja. Akhlasa. Sifatnya, masdarnya, keadaannya disebut dengan ikhlas. Akhlasa yukhlisu ikhlasan. Ikhlas. Makanya ikhlas itu adalah sifat untuk berusaha menepikan segala hal. Sehingga tidak mengotori niat kita yang tulus. Jangan dicampuri dengan riya, kan? Ingin dilihat orang, besok Jumatan mau infak di kota Jumat, sampai dilihat-lihatkan begini nih, $100, $100. Ya, hanya untuk bantu pembangunan masjid, pasang spanduk Sabang sampai Merauke, itu riya. Sum'ah ingin didengar, diumumkan, Pak, saya telah membantu renovasi masjid, sumbangan saya 1 miliar kurang 900 juta misalnya, ya kan? Dan seterusnya. Nah, itu mengotori. Ketika kita tepikan semua itu, itulah ikhlas. Nah, dalam sifat ketuhanan, dalam uluhiyah itu, ikhlas disebutkan menepikan segala hal yang mencampuri sifat ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, murni. Hanya sifat Allah saja, yang lain tidak boleh ada. Ketika Allah membuka surah Al-Ikhlas, surah ke-112, Allah langsung mengatakan, Qul huwallahu ahad. Ini, Qul huwallahu ahad. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang beda dengan semua makhluk, yang tidak boleh dicampuri oleh apapun, ya,
dia tidak sama dengan makhluk, dia tidak berpasangan, maka disebut dengan ahad. Esa dalam bahasa Indonesia. Karena itu, ya saya sering katakan bahwa alhamdulillah dasar di negara kita itu ya sudah mengakomodir keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di Pancasila itu kan sila pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Ya, jadi kalau kita ambil bahasa Al-Qur'an, qul huwallahu ahad. Ya, itu dalam keyakinan kita, keyakinan sebagai seorang muslim dan harus dipertahankan oleh kita karena negara pun menjamin itu. Pasal 29 ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Ya? Jadi kita meyakini ketuhanan Allah, keesaan Allah Subhanahu wa taala dan dijamin oleh undang-undang. Baik, kembali ke sini teman-teman sekalian. Fokus lagi. Nah, ketika Allah kemudian menetapkan kul huwallahu ahad lalu menerangkan, di sini logikanya terkait dengan aspek ketuhanannya. Allahus samad. Allah tetap tempat untuk bernaung. Ya, tempat yang menjadikan rujukan kita untuk kembali, bermohon. Harus ahad. Kalau enggak ahad, banyak nanti bingung kita. Ya, Tuhan banyak saya minta ke sini, ini beda pendapat. Bayangkan kalau Tuhan beda pendapat. Ya, di Quran surah ke-21 ayat 22 itu, "Lau kana fihi ma'alihatun la fasadata illallah." Ya, kalau di langit dan bumi ini Tuhannya lebih daripada satu, ya selain Allah ada Tuhan, rusak nih pelihara langit dan bumi. Ya, kalau misalnya Tuhan ada 3, ada 4, ada 5, misal gitu kan. Nah, kemudian di satu tempat ini bekas ini, masyarakatnya ada yang nggak sholat. Kata Tuhan yang satu, aku kirimkan geledek saja, hujan saja, badai di sana. Kata yang satu, jangan dulu, mungkin di sana ada peluang untuk tobat. Udah, kirimkan berawan saja. Yang satu, jangan, panasin aja. Yang satu, jangan begini. Itu bisa ribut sesama Tuhan. Kalau Tuhan sesama Tuhan ribut, hancur dunia, Joni. Jadi karena itu Allah mengatakan, As-Samad, ya, tempat bernaung itu mesti satu tujuan sehingga terfokus diri kita, satu arah, satu kiblat. Ya. Nah, yang paling menarik, lam yalid wa lam yulad. Tuh. Tidak boleh sama dengan makhluk. Manusia punya sifat melahirkan, manusia punya sifat dilahirkan, manusia punya sifat berpasangan. Karena itu, karena Khalik bukan makhluk, maka Allah tidak boleh punya sifat-sifat itu. Maka Allah tidak boleh melahirkan, Allah tidak boleh dilahirkan, Allah tidak berasal dari keturunan. Kenapa? Karena yang memiliki sifat itu makhluk, manusia. Sedangkan Allah yang menciptakan manusia dan nggak boleh sama sifat Tuhan dengan makhluk. Kalau sama, nanti semua bisa jadi Tuhan. Jelas? Kan? Sangat logis kan? Ya, sangat logis. Jadi Allah itu Masya Allah, Allah Rahman Rahman, membangun logika yang sangat luar biasa. Aku pencipta manusia, manusia punya sifat begini, karena itu dia disebut dengan makhluk, karena dia ciptaanku, maka sifat Tuhan nggak boleh sama dengan makhluk. Ya, Tuhan nggak boleh dilahirkan, Tuhan nggak boleh melahirkan, Tuhan bukan asal keturunan, dan Al-Quran memberikan contoh. Kalau ada pemikiran demikian, pemikiran seperti ini kata Allah logika cara menjawabnya. Contoh, Nabi Isa alaihissalam, Nabi yang sangat dimuliakan, disebut namanya 25 kali dalam Al-Quran. Ibundanya sangat dimuliakan, ya Sayyidah Maryam, Bunda Maria, bahkan disebutkan nama satu surah dengan nama beliau. Ya, surah Maryam, surah ke-19. Betapa Al-Quran memuliakan, Islam memuliakan, dan menempatkan sesuai posisi yang paling indah. Nabi Isa, Nabi yang sangat mulia, ya seorang manusia dan seterusnya. Kemudian ada pemahaman di antara kalangan manusia, ya pada saat di eranya. Kemudian setelah itu ada pengkultusan dan mengangkat beliau mengatakan sebagai seorang Tuhan. Ya, lalu yang paling indah didialogkan. Inilah Islam. Inilah Al-Quran. Al-Quran membangun kecerdasan. Ya, bukan mencela. Ya, tapi mencinta. Bukan memukul, tapi merangkul. Membangun dengan dialog. Enggak ada ayat di Quran tuh yang menuhankan selain Allah. Bom aja. Tembak aja. Enggak ada seperti itu. Ya, bahkan perintah jihad dalam konteks berperang pun bukan menyakiti orang, tapi membela diri saat diserang. Ya. Handphone kita dibawa, kita pertahankan. Iman kita dikoyak, masa kita diam? Negara kita diutak-atik, masa kita diam? Ya, jadi kalau ada sifat itu kita bertahan, tapi tidak menyerang. Tapi hal-hal yang terkait dengan keyakinan indah. Lakum dinukum waliyadin. La ikraha fiddin. Nggak boleh paksa orang. Ya, nggak boleh mencampuri urusan agama orang lain. Ya, kita hanya mendakwahi saja, menunjukkan, mendialogkan. Dan di antara dialog itu membangun keyakinan. Dan ini bagi orang Islam. Ya, kata Al-Quran nih, bagi orang Islam untuk menguatkan iman. Contoh begini misalnya. Ketika Isa dipertuhankan, ada alasan-alasan yang dibangun. Apa di antara alasan-alasannya?
Ya, alasan yang dibangun yang pertama, karena Isa tidak sama dengan nabi-nabi lainnya dalam hal kemukjizatan. Contoh misalnya, ya, Isa itu punya ibu saja, ya, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa bapak. Ya. Bagaimana bisa mengandung, bisa melahirkan tanpa disentuh laki-laki manapun, tanpa disentuh ya. Jadi kalau yang mengandung melahirkan tanpa bapak itu udah banyak. Ya, tapi tanpa disentuh laki-laki manapun, cuma Maryam. Maryam yang sangat terhormat. Maryam Al-Batul, yang sangat terhormat. Bunda Maryam, ya, yang sangat mulia. Baik. Ini Isa dipertuhankan karena beliau itu lahir dengan ibu saja, tanpa ada laki-laki yang menyentuh pada ibunya. Ya, sehingga lahir tanpa bapak. Tapi Al-Quran mendialogkan dengan sangat indah. Nih, kata Allah, kasih gambaran logika. Ya, logikanya indah. Quran surah ke-3. Ayat 59. Inna mathala Isa kamathali Adam. Khalaqahu min turab. Thumma qala lahu kun fayakun. Sungguh penciptaan Isa itu nggak jauh beda dengan Adam. Nggak jauh beda dengan Adam. Dia yang dibukanya Adam. Kenapa Allah memilih Adam? Allah tidak mengatakan inna mathala Isa kamathali Muhammad misalnya. Inna mathala Isa kamathali Musa. Ya, semua bersumber dari bahan asal yang sama, yaitu tanah. Manusia tercipta dari tanah, kan? Karena Quran mengatakan, ya, inna mathala Isa kamathali Adam, khalaqahu min turab, dikembalikan kepada tanahnya. Tapi kenapa ini dipilih Adam? Untuk memberikan pancaran logika yang dalam. Hei, kalau kamu pertuhankan Isa dengan Adam, Isa alaihissalam, engkau pertuhankan dengan alasan dia lahir hanya dengan ibu saja, tanpa adanya bapak. Adam lebih dahsyat. Adam lahir itu tanpa ibu, tanpa bapak. Kenapa engkau nggak pertuhankan Adam? Ya, Isa engkau pertuhankan karena dia lahir ada ibu, nggak ada bapak. Adam lahir lebih dahsyat, tanpa ibu, tanpa bapak. Kalau engkau pertuhankan Isa, kenapa engkau nggak pertuhankan Adam? Satu, kan? Ya, setelah itu Allah katakan, dua-duanya sama aja, makhluk Allah diciptanya dari bahan yang sama, yaitu tanah, turab. Selesai. Nah, lalu ada alasan lagi misalnya, tapi kan Isa punya mukjizat yang sangat luar biasa. Isa bisa menghidupkan yang mati, kan? Ya, di antara mukjizatnya menyembuhkan orang sakit dengan mengusap, mengusap disebut masaha. Masaha itu mengusap, mengurap, sehingga beliau disebut dengan Al-Masih, Isa Al-Masih, ya. Baik, Allah terangkan lagi, buka Quran surah kedua Al-Baqarah. Dialog lagi, ayat 260, dialognya indah sekali, didialogkan oleh Al-Quran, dialogkan, ya. Baik, wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ingat kisah Ibrahim alaihissalam. Ketika beliau bermohon kepada Allah, meminta, ya Allah, tunjukkan kepada aku bagaimana cara engkau menghidupkan yang mati. Qala awalam tu'min? Allah berkata, berfirman kepada Ibrahim alaihissalam, hei Ibrahim, Abraham, apakah engkau belum yakin kepada Allah? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Aku sangat yakin ya Allah, hanya untuk menenangkan hatiku saja. Indah jawaban Nabi, ya, untuk menenangkan hatiku saja. Ya, baik. Ambil olehmu. Nih, beberapa burung gini. Kemudian kau cincang, potong-potong. Ya. Kemudian engkau tebarkan di beberapa bukit. Tsumma da'uhunna ya'tinaka sa'ya. Setelah itu engkau panggil biiznillah. Hei, hidup dengan izin Allah. Hidup dengan izin Allah. Panggil, itu burung-burung semua akan menyatu lagi yang dicincang tadi. Datang menyatu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan. Isa menghidupkan orang mati dengan izin Allah ketika mengucapkan biiznillah hidup. Dengan izin Allah hidup. Nabi Isa engkau pertuhankan karena dia bisa mengatakan dengan izin Allah kamu hidup, kemudian hidup dengan izin Allah. Nabi Ibrahim lebih dahsyat. Menghidupkannya dengan cara apa? Dengan izin Allah menghidupkannya, dicincang dulu. Cincang dulu, tebarkan, disebutkan dengan kalimat yang sama dengan Isa. Isa mengatakan hidup dengan izin Allah, Ibrahim mengatakan hidup dengan izin Allah. Ibrahim lebih dahsyat, dicincang dulu, nyatu lagi jadi. Kalau engkau pertuhankan Isa, kenapa engkau tidak pertuhankan Ibrahim alaihissalam? Itu dialog. Ya, dan dialognya mencerdaskan gitu. Dan ujungnya pun selalu ditutup dengan kalimat la ikraha fiddin. Tapi nggak paksa kok. Ya, hanya untuk mengecek saja di mana kekuatan logikamu, di mana kekuatan imanmu, keyakinanmu, hatimu. Ini ditampilkan semuanya ini. Ini dalam keyakinan Islam ya. Kita dalam konteks menguatkan keimanan kita. Kita sedang ngaji Al-Quran. Ya, jadi kalau ada yang non-Muslim pun melihat, ya alhamdulillah dengan senang hati silahkan. Karena ini penjabaran, ini dialog gitu kan. Nah, jadi kita bisa kemudian melihat
memaparkan, mendalami, memaknai, sehingga bagi orang-orang Islam kita bisa lebih meyakini kenapa kita menetapkan Allah sebagai Tuhan. Bagi yang non-muslim ingin belajar, alhamdulillah dipersilahkan. Bagi yang tidak, itu pilihan. Yang penting kita saling menghormati dalam konteks kehidupan berbangsa, bernegara, kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Jelas ya? Baik. Ya, dan kita biasakan dialog ya. Dialog tuh enak gitu ya. Jadi dialog tuh nyaman, dialog tuh membuka wawasan dan sebagainya, dan itu akan membuat jembatan kehidupan lebih baik. Ya. Nah ini yang disampaikan oleh Al-Quran. Lam yalid wa lam yulad. Karena itu Tuhan gak boleh beranak, gak boleh diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak boleh bersyirikat. Kalau bersyirikat tandanya Tuhannya lemah. Ya. Kalau Tuhannya banyak, Tuhannya lemah berarti. Ya, butuh pelengkap. Sedangkan Tuhan itu harus kuat. Ya, Tuhan kuat. Jadi logika Quran itu indah sekali. Tuhan itu mesti kuat. Harus lebih kuat dari makhluk. Jadi kalau Anda, mohon maaf sekali, ya, yang tidak kuat, atau bahkan sama dengan makhluk dipertuhankan, ada yang salah. Contoh misalnya kan, benda-benda itu kan makhluk. Ya, benda-benda makhluk, kayu makhluk, batu makhluk, dan sebagainya. Jadi kalau ada yang menuhankan kayu, menuhankan batu, aneh. Kenapa? Karena batu, kayu dibanding manusia lebih kuat manusia. Kok bisa manusia yang kuat menuhankan yang lemah? Ya, maksudnya lebih kuat daripada batu, lebih kuat daripada kayu. Kok bisa kayu yang dipertuhankan? Ya kan? Nah, karena itu, manusia sama manusia saja nggak bisa jadi Tuhan. Apalagi di luar batas kekuatan manusia. Artinya lebih lemah dari manusia. Karena itu, kalau kita ingin menuhankan sosok yang benar, maka cari yang paling kuat, yang tidak ada bandingannya. Itu yang dikisahkan Nabi Ibrahim ketika mencari Tuhan. Kan? Mengenal Allah, melihat mentari besar, ini kayaknya Tuhan. Lihat rembulan di malam hari, kayaknya Tuhan. Tapi ternyata semua tenggelam dan menyimpulkan, apa kalimatnya? Wajjahtu inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh, dan seterusnya. Jelas ya? Nah, ini yang ingin saya katakan teman-teman. Jadi dalam satu kalimat itu, satu ayat, turunannya banyak sekali. Jadi pembuktian yang pertama kata Allah, kenapa kalian mesti menyembahku? Dan kalimat penyembahan ini ditunjukkan dengan pembuktian sifat rububiyah dan dikaitkan dengan nalar logika uluhiyah. Nah, ini kalau disimpulkan, teman-teman nanti dapatkan teorinya di sini. Ya, di firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surah ke-20 di ayat ke-14, surah Thaha. Ya, Thaha. Surah Thaha ini nanti bagaimana Allah mengajari Nabi Musa alaihissalam, yang disampaikan berita ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, bagaimana menjelaskan tentang esensi ketuhanan. Kata Allah, innani anallah, ya, la ilaha illa ana. Sini uluhiyahnya. Innani anallah, aku tegaskan kepadamu bahwa sungguhnya aku, hanya aku, anallah. Akulah Tuhan yang layak disembah, dipertuhankan. La ilaha illa ana. Gak ada Tuhan yang layak disembah, dipertuhankan kecuali aku. Ya, silahkan cek. Di kitab manapun, di bacaan manapun, tidak pernah ada kalimat yang sangat pede, sangat luar biasa. Ya, tegas mengatakan, innani anallah. Innani anallah. La ilaha illa ana. La ilaha illa ana. Silahkan temukan, cari yang kalimat semana dengan ini. Ya, Allah mengatakan innani anallah, sungguh hanya akulah Allah, akulah Allah. La ilaha illa ana. Ini poinnya. Enggak ada Tuhan yang layak disembah, ilah itu disembah dan dipertuhankan. Yang layak disembah dan dipertuhankan illa ana, kecuali saya. Allah sangat pede mengatakan kalimat ini. Ya, silahkan cari di kitab manapun. Misalnya ya, ada yang berkeyakinan si A, si B, si X, si Y, si Z itu Tuhan. Coba cari di kitab keyakinannya, di kitab sucinya. Ada nggak yang mengatakan misalnya, saya Tuhan, sembah saya. Ya, saya Tuhan, tidak ada Tuhan selain saya, sembah saya. Jadi kalimatnya harus spesifik ya, harus spesifik. Jangan gampang, jangan kemana-mana gitu. Harus jelas, ya, langsung, tidak ambigu, tidak kemana-mana. Langsung mengatakan, saya Tuhan, nggak ada Tuhan selain saya, sembah saya. Temukan sampai sekarang. Demi Allah, sampai saat ini saya hanya menemukan di Al-Quran saja. Ya, kenapa? Karena dalam kalimatnya ada fitrah ketuhanan. Fitrah ketuhanan. Dan karena fitrah ketuhanan, hanya Tuhan yang mampu mengatakan itu. Manusia nggak bisa. Kenapa? Karena manusia nggak punya fitrah ketuhanan. Ya, Fir'aun pun sefir'aun-fir'aunnya ketika mengatakan, ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kalian yang paling gede. Sefir'aun-fir'aunnya tetap. Di akhirnya dia mencoba untuk mengatakan, ya, aku yakin dengan Tuhannya Musa dan Harun. Sekarang kamu begitu. Ya, sekarang gitu kamu begitu. Ya, pada akhirnya nggak bisa. Karena apa? Karena nggak punya fitrah ketuhanan.
Dan Allah mengatakan ini uluhiyahnya, lantas mengatakan setelah itu fa'budni, sembah saya. Sembah saya, fa'budni. Fa'budni. Maka sembahlah saya. Tuh. Di sini sifat uluhiyah ditampilkan dan kemudian diminta kita untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan di Al-Baqarah ayat 21 di situ bagaimana memberikan penjelasan kepada kita dengan gambaran yang pertama, ya ayuhan nas, semua manusia tanpa kecuali u'budu. Fa'budni, bagaimana caranya? U'budu, ini kata perintahnya. Rabbakum, ya. Rabb, Allah yang telah merawat kalian. Kemudian Allah yang menciptakan kalian, alladzi khalaqakum, satu. Ini alasannya. Kenapa kalian mesti menyembah Allah? Karena kalian tuh makhluk. Allah pencipta. Ya? Allah, jangan nyembah yang lain selain Allah. Ya. Gimana cara memahaminya Allah? Ini dasarnya, ini logikanya, ini begini gambarannya. Saya terangkan kepada kalian supaya kalian paham, kata Allah. Ya, sehingga dengan itu kalian menemukan dengan akalmu, menguatkan dengan imanmu, dengan keyakinanmu, menemukan Tuhan yang benar. Tinggal menerangkan bagaimana cara nyembahnya. Disitulah Allah turunkan Nabi, diutus Nabi untuk membimbing kita bagaimana cara menyembah Allah setelah meyakinkan kepada kita Tuhan yang benar. Maka diajarkan kepada kita, ya, dalam bentuk salat, aqimis salata lidzikri. Ini cara nyembah Allah tuh lewat salat, cara nyembah Allah lewat begini. Nah, cuma hal yang pertama dikuatkan dalam Al-Qur'an, pertama, alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Bahkan bapak ibumu pun sebelum kalian itu aku yang cipta juga, kata Allah. Ini menunjukkan begini, ini kamu nih, ya kan? Kamu, ya kan? Nih, kamu yang dicipta ini. Ya. Bapak ibumu juga aku yang cipta. Ya, kebayang ya? Ini kalimatnya dalam sekali, dalam banget ya. Ini kamu sebagai anak gitu kan, ini bapak, ibu, kakek, moyang terus sampai ketemu Adam. Makanya manusia disebut dengan Bani Adam. 7 kali disebutkan dalam Al-Quran. Jangankan kamu, bapak ibumu aku cipta, kakek nenekmu aku cipta, moyangmu aku yang cipta. Kamu ini ketemu nenek moyangmu aja nggak pernah, ngaku-ngaku Tuhan, kamu siapa? Ya, kakek moyang kamu aja menuhankan aku, kamu cicitnya yang nggak lebih kuat daripada yang dulu, pengen menuhankan yang lain, kamu siapa? Paham ya? Nah, walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang dengan itu, kalau kalian mau menyembah aku, mendekat kepadaku, kata Allah, maka dengan itu kalian bisa meningkat takwanya. La'allakum tattaqun. Dengan meningkat takwa itu, kembali ke awal pembahasan kita tadi, maka Allah akan berikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, demikian seterusnya gambarannya. Jelas ya? Nah, setelah itu, 2 kan? Ya. 2. Di sini Allah kasih beberapa pembuktian lewat ayat yang pertama, ya 21, ayat 21. 1, kenapa kami harus menyembahmu ya Allah? Ini kan? Pertama, karena aku penciptamu, walladzina min qablikum, dan orang sebelum kalian, ya, generasi sebelummu, sebelum kalian. Nah, ini maknanya sangat dalam, seperti tadi yang saya sampaikan, ya kan? Orang sebelum kalian saja nyembah saya, masa kalian nggak nyembah aku? Kalian aja nggak pernah ketemu mereka lebih kuat daripada kalian. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, ada yang bisa mahat-mahat, bikin istana di tebing-tebing, ya, di macam-macam yang kalian nggak bisa bikin seperti mereka. Piramid masih ada sampai dengan sekarang, Petra masih ada sampai sekarang, banyak istana dan sebagainya terungkap kekinian, bertahan ribuan tahun, melewati sekian abad dan sebagainya. Kaliannya besok lusa luntur, mereka bertahan sampai sekarang. Ya, kalian nggak pernah menemukan mereka, dan mereka ketika nggak nyembah aku, hancur mereka, meninggal juga, wafat juga. Kalau aku sudah tunjukkan kepada kalian beritanya, ayatnya, buktinya, terlihat dengan mata kepala sendiri, kisah Fir'aun aku sampaikan, beritanya aku tegaskan, detil dalam Al-Quran, penjelasan di hadis Nabi, bahkan fosilnya aku tunjukkan, diawetkan sampai kalian meyakini betul itu. Kalau dengan semua hal pembuktian belum yakin juga, perlu diberikan apa lagi, Cepi? Mana Cepi? Jadi nanti insya Allah kita perkenalkan ya, Joni, Cepi dan sebagainya ya. Suneo kan sudah jadi soleh. Baik, nah ini ya, la'allakum tattaqun. Nah, ini dipotong dulu ya, sampai sini yang saya ingin sampaikan. Ayat 21 ya, ya, maksud saya potong tuh saya ya, dalam konteks ini saya potong dulu sampai sini penjelasannya. Nah, ini baru nih 2 pembuktian ini Allah katakan, tujuan kalian ini, saya jelaskan semua ini, supaya kalian ibadah, supaya meningkat takwa, la'allakum tattaqun. Ya kan? Kemudian setelah itu, diberikan lagi penjelasan. Ya. Terusnya, alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Nah,
Kalau kalian butuh bukti lagi untuk menetapkan aku sebagai Tuhan, aku katakan pada kalian, kalian sekarang tinggal di mana? Di bumi. Bisa beraktivitas? Bisa. Tiduran bisa? Bisa. Lari bisa? Bisa. Maraton bisa? Bisa. Koprol bisa? Bisa. Berjalan, beraktivitas, naik kendaraan, macam-macam dan sebagainya. Nah, itu yang bikin aku, kata Allah tuh. Yang menciptakan bumi dengan segala kenikmatannya. Aktivitas kita di bumi, ya, dengan segala bentangannya, kenikmatannya. Jadi firash itu, tahu kasur ya? Kasur itu bahasa Arabnya firash, sesuatu yang dibentangkan. Jadi kalau kita ketemu kasur kan tiduran bisa, duduk bisa, mau lompat-lompat bisa, gitu kan? Itu sesuatu yang membuat kita nyaman untuk beraktivitas. Ya, jadi kata Allah, "Alladzi ja'ala lakumul arda firasya," yang dialah Allah yang menjadikan bumi itu sebagai hamparan yang nyaman untuk dijelajahi, dilakukan aktivitas di dalamnya, gitu kan? Nah, kalau kita ingin lihat bentuk bumi, ini bukan bicara bentuk ya. Kalau ingin lihat bentuk bumi, Anda keluar dari bumi. Ya, ini sekarang banyak ekspedisi keluar. Nanti kelihatan dari luar bentuknya bagaimana. Ya, bentuknya bulat, kelihatan dari luar gitu kan. Ah, tapi kalau kita ingin bicara konteks ini, yang ingin dimaksudkan bukan bentuk. Yang dimaksudkan adalah kenyamanan dalam beraktivitas. Karena itu Allah sampaikan, ya ini aku ciptakan, jadikan bumi bagi kalian nyaman untuk beraktivitas. Nah, yang bikin itu aku. Jadi sekarang kalau kalian pertuhankan selain aku, coba cek, bisa nggak bikin seperti ini? Jangankan begini, bikin kalian aja nggak mampu, lantas kenapa engkau tuhankan mereka? Ini logika yang dibangun. Ya, nah ini lebih tinggi lagi. Tadinya kan ini kita, ya manusia kita. Setelah itu, kalau kita belum juga memahami, orang tua sebelum kita. Ya, nanti ini ada detail lagi loh teman-teman, nggak berhenti sampai di sini. Kalau Anda bertanya, apa sih kayak mulia manusia seperti apa? Ya, itu diterangkan lagi. Bagaimana prosesnya dari mulai pancaran spermatozoa dengan ovum yang berkembang dalam rahim. Itu ada ayatnya tersendiri nanti. Ya, di Quran surah ke-22 nanti ada ayat ke-5. Di Quran surah ke-23 nanti temukan lagi pembuka. Bahkan di wahyu pertama ada. Ya, di 5 ayat yang pertama. Quran surah 96 ayat 1-5. Nanti akan ditemukan lagi. Dan dahsyatnya disebutkan rincian perjalanan hidup manusia dari sebelum lahir, dalam alam kandungan, prosesnya sampai melahirkan, sampai bagaimana memberikan ASI, sampai pendidikan dini, sampai mau ke remaja, sampai ke dewasa, sampai ke menikah, sampai jadi bapak, jadi ibu, kakek, jadi nenek, sampai usia sekian masih ada orang tua, bagaimana berbaktinya, sampai menjelang kehidupan berakhir, sampai keadaan dirinya secara fisikal, sampai sakaratul maut, sampai meninggal, sampai di alam kubur, sampai dengan dihisab, sampai dengan akhir tujuannya apakah surga atau neraka, semua ada. Siapa yang bisa bikin seperti itu? Tunjukkan pada saya, siapa yang bisa menerangkan alur kehidupan manusia dengan sempurna kecuali hanya penciptanya saja. Hanya Allah. Hanya Allah. Ya, ini. Jadi, ini urutannya lebih dahsyat teman-teman sekalian. Dari manusia, generasi sebelumnya, ini dirinci kembali, generasi sebelumnya disebutkan kembali. Anda akan temukan misalnya, washabul aikah, ya kan? Thamud, Ad, ya, dan seterusnya. Ya, ada Madian kemudian, ya, ada umatnya Nabi Lot dan seterusnya disebutkan, dikisahkan nih supaya kita mengerti betul. Ini nanti baru awal-awal. Nanti setelah itu ada tafsirnya lagi, ada penjelasannya. Kemudian tentang bumi diterangkan lagi nanti. Ada apa di bumi itu disebutkan, isyarat daratan, isyarat lautan, ada apa di laut, bahkan antara dua sumber air yang tidak saling bertemu. Nanti ada di surat Ar-Rahman, marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan, kan? Ada disebutkan semua. Potensi di laut ada apa saja, nanti cerita tentang kisah macam-macam, ada tentang kisah ikan, di bumi ada tentang kisah semut, tentang lembah, tentang manfaatnya dan sebagainya. Itu untuk menunjukkan kepada kita hanya Allah yang bisa buat itu. Lantas dengan semua itu dan segala kenyamanan, fasilitas yang Allah berikan, Anda belum beriman juga. Gitu kan? Nah, kemudian was-samaa'a binaa'a, langit sebagai atap, langit. Ya. Kalau kalian masih belum yakin dengan bumi, kasih lagi yang lebih dahsyat, kata Allah, langit tuh. Kok bisa ada di atas jadi atap? Mana tiangnya? Siapa yang bisa bikin begitu? Siapa yang bisa menembus itu dan seterusnya? Dengan segala keindahannya, dihiasi bintang ke bintang. Nanti ada surat bintang, gitu kan? Ya, tentang planet, tentang asteroid, tentang bulan, tentang matahari. Dijelasin lagi rinciannya, di langit ada apa saja. Ya, ini baru awal, karena ini kan mukaddimah, pembuka. Nanti tafsirnya di ayat-ayat selanjutnya. Ya? Ya anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Nah, setelah itu kalau kalian belum yakin juga dikasih oleh Allah gabungan antara langit dengan bumi.
Ya, diturunkan dari langit nih rezeki, keberkahan. Misal diberi contoh air hujan, air turun menghidupkan yang di bumi. Di bumi tumbuh tumbuhan, berbuahan. Nanti dirinci lagi nanti ada buah apa saja. Ada pisang kah, kemudian ada delima kah, ada kemudian ketimun, ada adas, ya ada sihawa basaliha dan seterusnya. Ya, itu terus. Allahu Akbar, rinci urutannya, perhatikan dari manusia itu sendiri, generasi sebelumnya, setelah itu naik lagi levelnya ke bumi, naik lagi levelnya ke langit, setelah itu perpaduan antara langit dengan bumi untuk menunjukkan bagaimana kita beriman, ya, dan meyakinkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, itu teman-teman sekalian, ini rangkuman dari keterangan-keterangan tafsir para ulama. Jadi bukan saya ngarang-ngarang sendiri, ya. Nah, kalau kita mau baca di antara contohnya ada beberapa tafsir. Kemarin saya perkenalkan Ibnu Katsir. Nah, ini ada Tafsir Al-Kabir, ya, Mafatihul Ghaibnya Ar-Razi atau Imam Fakhruddin Ar-Razi, gitu kan. Ini juga tafsir yang cukup baik, membahas beberapa persoalan. Di jilid yang pertama di halaman 335. Nah, ini yang punya kami di sini, ya. Baik, Al-Juzul Awal, jilid yang pertama, cetakan Darul Ihya Turath Al-Arabi, ya. Nah, kita ambil contoh misalnya amma qauluhu ta'ala, adapun firman Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertengahan. Jadi kalau punya kitab yang sama, ya, murid-murid saya yang belajar ngaji tafsir, ya, dengan kami di PKU, ya, Pendidikan Kadar Ulama, nanti bisa belajarnya buka ini, ya. Nah, dia bisa sambil belajar di luar jadwal yang kita belajari. Amma qauluhu ta'ala, adapun firman Allah Subhanahu wa ta'ala, alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Fa fihi masail. Ya, di firman Allah ini, di ayat ini ada beberapa persoalan yang bisa kita uraikan. Ya, al-mas'alatul ula, persoalan pertama, lafdhu alladzi. Wah, ini dibahas satu-satu nih. Ya, alladzi ja'ala lakumul arda, gitu kan? Pertama alladzi. Ya, wa huwa mausulun ma'a silatihi. Ini ada isim mausul dengan silahnya, yaitu isim mausul itu konjungsi, digabungkan dan ada sesuatu yang ingin dijelaskan dari penghubung itu, penggabungan itu. Imma yakuna fi mahalli nasab wasfan lilladzi khalaqakum aw 'ala al-madah wa ta'zim. Yang dimaksud alladzi di sini punya makna wasfan lilladzi fi mahalli nasab wasfan, jadi bisa wasaf naat atau sifat kepada kalimat sebelumnya di ayat yang ke-21. Alladzi khalaqakum, siapa yang menciptakan itu khalaqakum itu? Di ayat yang ke-22 dijelaskan lagi, ya alladzi ja'ala lakumul arda. Jadi yang menciptakan kalian pun itu sama dengan yang menciptakan bumi. Maksudnya Allah. Allah yang telah mencipta kalian, Allah yang menciptakan bumi, Allah yang menciptakan langit, Allah yang menciptakan bapak ibu kita, Allah yang membuat desain bagaimana perpaduan langit dengan bumi menghasilkan rezeki yang berkah untuk kita. Nah, itu wasaf namanya. Atau kemudian au 'alal madhi wat ta'zim, atau ya juga menunjukkan ini bisa punya fungsi madah, pujian, wat ta'zim, dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini seakan-akan mengajak kita untuk merenungkan, ya, sehingga dengan kerenungan itu muncul kekaguman kepada Allah. Iya ya, gak ada yang bisa bangun begini. Kan ini aneh bin ajaib, bin tidak rasional juga kadang-kadang. Ya, bin mengherankan. Apa maksudnya? Anda kalau lihat kreasi manusia bagus, Anda bisa terheran-heran, bahkan bisa memuji. Wah, bagus amat ya hasil karyamu ini. Si amat aja nggak bagus-bagus, gitu kan? Ya, Anda bisa keluar kalimat itu tuh. Ya, bahkan Anda bisa mengatakan, wah, ini luar biasa nih. Ini karya yang harus diapresiasi. Karya manusia saja yang dianya meninggal, Anda bisa begitu mengaguminya. Kenapa ciptaan Allah nggak hadir kekaguman Anda? Apa nggak pernah Anda lihat langit kagum dengan penciptanya? Ya, kenapa Anda tidak mengatakan subhanalladzi khalaqa hadza ma khalaqta hadza batila. Masya Allah, sungguh indah semua ciptaan Allah ini, begitu mengagumkan, gak ada yang bisa buat ini. Subhana, gak benar kalau orang menuhankan selain Allah. Kali-kali kalimat subhan itu bisa diucapkan untuk menunjukkan pengingkaran kepada yang menuhankan selain Allah. Contoh Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 116. Wa qalu ittakhadallahu walada, subhana. Ya, mereka berkata Allah punya anak. Ya, maka Allah katakan subhana, enggak benar itu.
Sangat heran kalimatnya, mengherankan, nggak benar itu. Ya, karena tadi dikatakan sifat punya anak itu sifat manusia, maka mustahil Tuhan punya anak. Ya, jelas ya. Nah, kembali ke sini teman-teman sekalian. Jadi Allah itu ingin mengajak kita, coba renungkan deh, lihat dirimu sendiri. Kalau kamu nggak lihat di dirimu, lihat umat sebelum kamu. Kan kamu bisa jalan-jalan siru fil ardi. Ya, jalan-jalan di muka bumi. Fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Kemudian cek peninggalan orang-orang yang telah durhaka dulu. Ya, bagaimana di antara orang durhaka itu? Contohnya siapa? Firaun misalnya. Apa kreasi dia? Bikin piramid. Cek Anda ke sana. Coba lihat. Ada piramidnya di Mesir misalnya? Ada. Ya, Anda ke Petra misalnya, ke Jordan, lihat ada. Anda bisa terkagum-kagum dengan karya manusia. Ya, kenapa dengan penciptanya Anda tidak kagum? Kalau Anda belum menemukan di orang-orang sebelum Anda yang buktinya Allah sampaikan, lihat ke langit kata Allah. Atau lihat di bumi dulu. Jalan-jalan ke laut, lihat. Baru Anda melihat indahnya lautan. Ya, teman-teman tuh yang diving, gitu kan? Bukan diving di sepak bola ya. Ya, diving di lautan misalnya, lihat ya. Kemudian lihat ikan-ikan, ragamnya, keindahannya, macam-macamnya. Masya Allah, gitu kan? Tiba-tiba Anda berkata, Masya Allah. Tapi akhirnya begini, Masya Allah, tapi nggak ingat Allah. Ini lucu juga, Joni. Ya, ini Masya Allah, tapi nggak ingat Allah. Ini luar biasa ya. Ini, wah, ini bagus banget deh pokoknya. Kalau kamu datang ke tempat ini, ikannya macam-macam, pemandangannya bagus banget pokoknya. Itu dicipta supaya Anda ingat Allah. Pernah nggak terbayang di benak kita ini, yang ciptakan siapa ya? Jadi jangan berhenti di situ, gitu. Jangan berhenti di indah, bagus. Coba, ini tuh nalar itu diajak kita untuk bicara. Nalar diajak untuk mencerna oleh Allah. Ini coba dicari, ini yang mencipta ini siapa ya? Sama persis dengan Anda mendapatkan alat elektronik, misalnya aplikasi macam bagus. Anda akan tanya, yang buat siapa ya? Yang bikin siapa ya? Ya, ada mobil begini nih. Wah, ini mobil jalan langsung bisa terbang. Ini yang bikin siapa gitu kan? Nah, Anda akan berkata begitu kan? Nah, sekarang Allah tampilkan bumi dengan segala keindahannya. Tidakkah Anda berkata, ini siapa yang bikin? Ini siapa yang buat? Nah, itu Allah perkenalkan di sini. Kalau belum Anda dapatkan juga, Anda bisa lihat ke langit tiap malam. Anda perhatikan. Siang Anda lihat mentari, ya dengan cahayanya nggak mampu Anda tatap ya karena tajam sekali gitu kan. Ya, malam Anda lihat rembulan, tapi Anda bisa rasakan. Ya, Masya Allah. Ya, itu diperkenalkan kita. Dan dari situ ada dialog. Tapi sekali lagi indahnya teman-teman sekalian, ya indahnya teman-teman sekalian, termasuk bagi teman-teman non-muslim ya, karena saya selalu membuka. Ya, bahkan apapun yang saya bisa berikan, kita selalu berbagi dan sebagainya, termasuk bagi teman-teman non-muslim yang bergabung ataupun melihat tayangan kita pada saat ini, termasuk apalagi yang muslim itu kan, selalu berusaha ya untuk bisa mendapatkan keyakinan yang sempurna dan menghargai hak asasi. Quran menghargai hak asasi, karena itu gak ada paksaan. Silahkan temukan kebenaran, kata Allah tuh. Ini saya tampakkan di langit, di bumi, dan untuk kalian menemukan Tuhan yang sesungguhnya. Kemudian ketika kalian mencari, dialogkan. Nih, gimana ciri-ciri Tuhan itu? Seperti apa saya belajar? Untuk menemukan keyakinan yang benar. Bukan untuk mencela orang lain. Bukan untuk mencela keyakinan orang lain. Ya, makanya di Quran tuh ada ayat dilarang mencela keyakinan orang lain. Ya, jangan pernah kamu mencela orang-orang yang mencela kemudian pada kalian sehingga mereka tanpa sadar mencela Allah. Ya, jangan saling mencela. Bahkan ada ayat tegas mengatakan la yasfur qaumun qaum. Jangan saling mencela satu dengan yang lain. Itu sangat luar biasa. Yang dibangun oleh Al-Quran nalar untuk mendialogkan sehingga membangun keyakinan paripurna dalam diri kita untuk menetapkan, oh ini Tuhan yang benar. Jelas. Ya. Nah, itu poinnya. Jadi kemudian Allah mengatakan di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat yang ke-22, Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a. Alladzi di sini madah wa ta'zim. Ketika Anda mulai mendapatkan kekaguman, maka Anda menghasilkan keagungan. Siapa yang bisa menciptakan ini? Hanya yang paling agung, yang paling dahsyat. Anda temukan. Nah, untuk menemukan ini, maka Anda harus pada kesimpulan tidak ada yang bisa buat seperti ini kecuali yang paling dahsyat. Makanya para ilmuwan-ilmuwan itu ya kalau belum kenal Allah itu kan bahasanya gitu, yang paling dahsyat, semesta gitu kan. Nah, ada beberapa ateis tuh yang belum kenal Tuhan, ya itu selalu mengatakan begitu tuh. Ya, ateis itu aneh sebetulnya, Tuhannya kan dirinya sendiri gitu. yang ditaati ya. Ya, tapi selalu kalimatnya kan semesta apa? Karena dia mengagungkan, belum menemukan itu, belum menemukan. Nah, karena itu Al-Quran mendorong, silahkan temukan.
Siapa yang bisa buat seperti itu? Maka kalau ingin cari referensi, kan ada temukan, ada cari di mana aja silahkan. Cari buku-buku bacaan misalnya, temukan. Silahkan cek di kitab-kitab yang diyakini yang lain. Sampai Anda kemudian silahkan cek di Al-Quran. Anda akan temukan. Ya, Anda akan temukan. Statement-statement, saya yang menciptakan langit, saya yang menciptakan bumi, saya Tuhan sembah saya, buktinya saya Tuhan begini. Silahkan bandingkan sifat Tuhan dengan buktinya. Itu arahnya. Ya, itu arahnya. Nah, kemudian setelah itu ditutup dengan kalimat fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka kalau kamu sudah sadar saya Tuhan, ya jangan sekutukan saya. Jangan duakan saya. Kamu aja nggak mau diduakan, apalagi saya, kata Allah. Ya dalam konteks kehidupan kita kekinian gitu kan. Ya, jadi jangan kalian bikin sekutu-sekutu denganku, kata Allah. Kalau kalian sudah tahu aku Tuhan, konsekuensinya akan begini, begini dan begitu. Ya, itu. Kemudian sudah kita sampaikan. Lalu al-mas'alah tsalitsah dengan firman Allah Subhanahu wa taala, in annallaha ta'ala dzakaraha huna khamsata anwa'in min ad-dalail, itsnain min al-anfus wa thalatha min al-afaq. Ya, sungguh Allah Subhanahu wa taala di ayat ini menyebutkan tentang 5 jenis ya hal yang bisa menuntun kita untuk membuktikan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan membuktikan ketuhanan itu membawa kita untuk menyembah Allah dengan sesungguhnya. 2 minal anfus, dari diri kita sendiri, wa thalatha minal afaq, dan 3 dari semesta yang bisa kita lihat. Fabada awalan biqaulihi, maka Allah memulai dengan firman-Nya khalaqakum. Ya, telah menciptakan kalian. Tadi yang saya terangkan, untuk menunjukkan ketuhanan Allah, Allah mengatakan kepada kita, saya mencipta engkau. Silahkan temukan siapa yang bisa mencipta seperti saya. Sama, mencipta manusia gitu kan. Nah, setelah itu wathaniyan bil aba wal ummahat. Yang kedua menyebutkan tentang generasi sebelum kita, nenek moyang kita, kakek moyang kita. Ya, walladzina min qablikum, tadi saya katakan, kalau Anda belum sadar, belum menemukan Tuhan ya dalam bentuk penciptaan Anda, coba cek di orang-orang sebelum Anda. Makanya Anda jalan-jalan kan ke Mesir. Ya, kalau ada rezeki ya jalan-jalan lah. Ya, ke Mesir bisa, yang bisa meningkatkan iman, jalan-jalan ke tempat maksiat. Ya, udah nggak zaman lah jalan-jalan ke tempat maksiat, itu nggak nambah apa-apa gitu, cuma nambah capek, nambah pening, nambah dosa dan sebagainya. Jalan ke tempat-tempat yang bisa menambah iman. Di antaranya lihat peninggalan orang-orang dulu untuk membangun kesadaran, bukan cuma foto-foto teman, foto diupdate ya di Facebook, di Instagram, macam-macam. I was here, aku pernah di sini. Ya bukan cuma Anda aja, Firaun juga pernah di situ. Apa yang dibanggakan? Ya, Anda di piramid, aku pernah di sini. Ya, Firaun juga pernah di situ. Lantas apa bedanya Anda dengan Firaun? Ya, Firaun mengingkari Tuhan. Terus Anda mau sama-sama kayak gitu? Apa Anda mau ditenggelamkan sama kayak Firaun? Ya, itu kurang lebih seperti cara berpikirnya teman-teman sekalian. Kurang lebih demikian itu. Nah, jadi itu coba temukan. Kalau nggak ketemu juga, ard, di bumi, silahkan jelajahi. Siru fil ardi, ya, ke lautan, lihat dan sebagainya, daratan-daratan, jalan-jalan, kan? Ya, nggak usah jauh-jauh lah kalau kita belum bisa ke hutan menemukan yang aneh-aneh, ya lihat kebun binatang dulu, cek, ya. Satu-satu dilihat bagaimana Allah menciptakan binatang-binatang yang sangat indah, kuda ada berapa jenisnya, harimau, macan, tutul dan sebagainya, bagaimana kulitnya, indahnya dan sebagainya, ya. Nggak usah deket-deket sampai dipeluk dia apa, singa, ya, atau harimau, kan binatang buas, tinggal amati, lihat ular berapa jenisnya, monyet dan sebagainya, jauh dengan Anda, jauh sekali. Ya, siapa yang bisa menciptakan semua itu? Lalu ke lautan tadi, seperti yang saya katakan, cek, jalan-jalan misalnya ke akuarium terbesar, ya, atau Anda datang ke taman-taman misalnya yang bisa dilihat, diamati. Belum ketemu, lihat langit. Ya, main-main ke Bosca misalnya, atau di planetarium di Jakarta, lihat bagaimana sketsa tentang kehidupan alam semesta dan sebagainya. Wah, itu Masya Allah. Ya, sampai Anda bisa menyadari. Dan diarahkan kepada satu titik, siapa sih yang menciptakan ini gitu. Jelas ya? Nah, itulah 5 hal yang disebutkan di sini orang sebelum kalian. Kemudian yang ketiganya wathalitsan biqaulil ard, ya, firasya, dan yang ketiga adalah bagaimana Allah menyampaikan bahwa Allah mendesain bumi ini mudah untuk dijadikan sebagai tempat beraktivitas. Wa rabi'an biqaulis sama'i bina, biqaulis sama'i bina, dengan menetapkan langit itu sebagai atap tanpa tiang, dengan menghiasi dengan segala keindahannya. Di surat Al-Mulk Anda bisa temukan. Wa khamisan bil umuril hasilah min majmu'is sama' wal ard, yaitu dengan segala hal yang dihasilkan dari
perpaduan antara langit dengan bumi yang memberikan manfaat. Contohnya apa tadi? Langit menurunkan air, hujan turun ke bumi, di bumi tumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan sebagainya yang memberikan kreasi kehidupan bagi kita, bahkan memberikan manfaat yang sangat luas, termasuk tumbuhnya pepohonan, kan? Kemudian buah-buahan dari situ dimanfaatkan oleh binatang dan diberikan kepada kita. Ya, itu kurang lebih yang bisa kita dapatkan di ayat yang ke-21 sampai dengan ke-22. Pada intinya kalau kita sudah menemukan Tuhan yang sesungguhnya, maka konsisten untuk ibadah. Ya, dan nanti turunannya apa? Dengan meningkat ibadah itu, Allah berikan feedbacknya kepada kita, ketenangan kepada jiwa, kedamaian pada hati, indah dalam berkehidupan, meningkat kemudian ketenangan, kecerdasan meningkat, diberikan kenyamanan beraktivitas, rezeki datang berlimpah dan sebagainya. Itulah diantara karunia yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Dan kemudian jaga, jangan sampai menyimpang. Fala taj'alu lillahi andadan, ya, maka janganlah kamu jadikan selain Allah itu, ya, ada yang lain, ada sekutu-sekutu, ada Tuhan-Tuhan yang lain. Nah, itu menyertakan sesuatu dengan yang lainnya disebut dengan syirik. Asyraka yusyriku, isyrakan, menyertakan sesuatu dengan yang lainnya. Ada penyerta di situ. Jadi syirik itu menyertakan yang lain-lain sebagai Tuhan bersamaan dengan Allah. Itu yang nggak boleh. Karena itu nggak boleh membawa sifat-sifat Tuhan ke dalam benda-benda ke makhluk. Ya, mohon maaf, misalnya, mohon izin sekali lagi ya, ada benda-benda yang kayak dimintakan, minta doa ke benda, saya kan minta ke keris, minta ke ini, minta ke garpu, ya, minta ke sendok misalnya, minta ke macam-macam, minta ke batu, itu nggak boleh. Ya, karena permintaan yang ditujukan kepada Tuhan yang hak. Jadi ketika digunakan, dilakukan itu semua, ada syirik namanya, andad. Andad itu kali kata nadad, ya, sesuatu yang disekutukan, ya. Wa fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Jangan jadikan Allah itu memiliki syarikat-syarikat sehingga kalian membuat syirik dari sini. Syarikat itu dari bahasa Arab. Ya, dari bahasa Arab. Ya, karena itu hati-hati, termasuk mohon maaf sekali jika ada yang seakan-akan membawa berita-berita yang menyiratkan tentang ketuhanan. Makanya dilarang datang ke dukun, kan? Hati-hati karena dukun juga manusia. Ya, dukun juga manusia, dukun pasti meninggal juga. Dukun itu diciptakan, dukun bukan pencipta. Ya, karena itu dilarang kita datang kepada dukun dengan segala jenisnya. Karena sekarang itu maksiat dibagusin. Itu masalahnya. Ya, dulu itu mananya peyoratif, semua jelek gitu bagi pelaku maksiat itu, sehingga apa? Maksiat ditinggalkan karena nggak mau gitu. Nah, sekarang dibagusin. Ya, sekarang kan dukun jadi paranormal, orang pintar gitu kan, kayak kekurangan orang pintar aja gitu kan. Nah, ini yang dibawa ke seperti itu. Dandanannya kan dikreasikan dulu. Ya, dulu kan ketahuan dukun tuh begini, sekarang kan didandanin. Ya, kiai pakai ini, dukun pakai itu juga, kiai pakai jubah, dukun pakai jubah. Ntar besok kiai pakai helm, dukun pakai helm juga gitu kan. Nah, itu kan yang repot seperti itu. Ya, dulu-dulu yang mohon maaf saya laki-laki yang jelek langsung disebut dengan kalimat jeleknya. Ya, perempuan yang jelek disebut dengan sifat jeleknya, bukan jelek fisik ya, tapi perilakunya. Sekarang kan dibagusin. Kupu-kupu malam, kupu-kupu aja nggak begitu. Ya, kemudian lelaki buaya, itu kan kasihan buayanya. Ya, dan seterusnya lah gitu. Jadi ada bagian-bagian tertentu yang menurut saya jangan dibagusin gitu ya. Jelek ya jelek aja. Ya, koruptor kalau dirasakan terlalu bagus kalimatnya ganti dengan maling misalnya. Maling ya jelas selesai gitu ya. Dan seterusnya. Nah, jadi itu kalimat-kalimat yang tegas karena itu Al-Qur'an itu memberikan gambaran pada hal yang bisa membahayakan dan sangat bahaya, itu dikecam. Sehingga dengan kecaman itu orang mengesankan bahwa ini jelek, dan dengan jelek itu bisa ditinggalkan. Jadi teman-teman sekalian, itu yang bisa kita tampilkan, dan saya memberikan satu nasihat ya kepada diri saya dan kita semua. Jadi dalam rangka kita meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tingkatkan pengetahuan kita, belajar, luaskan, sehingga dengan itu muncul feedback yang lebih baik. Ya, akhlak yang baik, kemudian kekuatan beribadah yang bagus, ya, kemudian saling menghormati dalam kehidupan. Orang Islam tuh pasti tinggal dimanapun tuh akan baik, saling menghormati, menyayangi dan sebagainya. Jadi mustahil lah ada orang kalau benar, taat, imannya bagus, itu bisa menimbulkan hal-hal yang jelek dalam kehidupan sekitarnya. Pun demikian saya mengajak juga ya kepada teman-teman di non-muslim juga, silahkan kalau mau belajar tentang keislaman termasuk di channel kami di sini, silahkan. Anda mau bertanya misalnya, kita bisa berdialog dan sebagainya. Dan keindahan Islam tetap mengatakan la ikraha fiddin. Tidak boleh memaksakan satu keyakinan pada orang lain, tapi silahkan didialogkan. Kalau yakin, silahkan diyakini, belajar lagi dengan baik sampai Anda memutuskan dan menemukan Allah Tuhan yang sangat benar yang Anda yakini, kan? Dan saling menghormati satu dengan yang lainnya.
Dan alhamdulillah sekali lagi kita cintai negara kita, dasarnya sangat bagus ya, Pancasila sudah bagus, undang-undang dasarnya juga menjamin kita semuanya, karena itu cintai, jaga negara kita, jangan banyak berselisih, jangan banyak konflik, sudah saatnya. Saya sering katakan bangsa ini anugerah dari Allah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, kan? Ini anugerah Allah, ini amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sudah saatnya. Ini bangsa besar, potensi besar, segalanya dari segi geografis, dari segi ekonomi, dari macam-macam ya. Itu sangat mendukung untuk menjadi bangsa yang hebat, bangsa yang besar. Karena itu butuh orang-orang besar. Butuh orang-orang hebat. Ya, karena itu muncul, kita hadir, kemudian ya yang belajar sampai pintar, sampai hebat, sampai baik. Ya, kemudian dari situ kita bangun kembali, kita makmurkan bersama-sama. Udah cukuplah, jangan banyak konflik, jangan banyak intrik ini. Itu sudah saatnya kita menikmati kemakmuran, menikmati kebahagiaan, dan menikmati anugerah yang Allah berikan kepada kita semua sampai dengan saat ini. Ini yang bisa kita bahas teman-teman sekalian di kesempatan saat ini. Dan insya Allah saya telah menyampaikan tentang rempah ya, PH7 di launching yang kemarin. Dan silakan Anda simak di situ. Alhamdulillah saya menyatakan bahwa insya Allah dari Allah Subhanahu wa taala kami donasikan gratis, terbuka ya. Teman-teman gampang kok caranya ya. Sekali lagi Anda tinggal masuk saja teman-teman sekalian ke web quantumahir.com. Quantumahir.com, di situ ada bagian rempah PH7. Anda klik, ada form pengajuan. Tinggal isi itu saja, gratis, nggak bayar, ya gratis. Dan sangat terbuka mau muslim ataupun non muslim. Karena banyak juga non-muslim yang minta kepada kami itu ya, dan menyertakan disertakan oleh Anda ya, kalau misalnya ada gejala-gejala ya seperti gejala COVID misalnya saat ini, sesak nafas, kemudian ada gejala juga misalnya imunitas berkurang dan sebagainya, nanti kita dari treatment yang telah ada dari sebelumnya disampaikan. Saya ada hal yang lain lagi diutarakan, dan nggak bisa semua penyakit tidak ya, dan demikian. Tapi itu hanya membantu, itu bukan obat ya. Kalau obat itu ada tahapan-tahapan klinisnya, medis dan sebagainya. Jadi saya katakan rempah yang telah kita ujikan dan telah diteliti juga ya, alhamdulillah semuanya terpenuhi, ada PRT-nya, ada macam-macamnya, dan murni saya hadirkan betul-betul untuk kontribusi sebagai warga negara ya, dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami stok ya dengan cukup banyak dan kita bagikan gratis. Ya, insya Allah nanti kita kerjasama dengan beberapa wilayah setempat yang mungkin mudah-mudahan bisa lebih bermanfaat untuk meningkatkan imunitas, percepat penyembuhan luka, itu kan, dan sebagainya. Risetnya alhamdulillah telah kita tuntaskan. Ya, dan saya juga mohon maaf ya pada teman-teman, saya ingatkan, ini kalau Anda lihat ceramah saya, itu seringkali muncul iklan tuh Kostul Hindi, kemudian ada saya di situ. Demi Allah saya katakan, saya tidak pernah mengendorse satu produk apapun, itu tanpa izin. Saya sudah ingatkan berkali-kali, ya kan? Sampai saya juga tanyakan proses hukum dan seterusnya, itu seringkali muncul ya teman-teman sekalian. Ya, muncul kalau Anda buka kajian, muncul. Kita sudah ingatkan, dan ada admin yang mengatakan ya minta maaf terus web ini, tapi nggak pernah selesai gitu sampai saat ini. Jadi saya meminta ada produk tertentu, apa namanya teman-teman sekalian? Pustaka herbal ya, pustaka herbal tuh, pusaka herbal. Teman-teman yang pusaka herbal tuh, tolong ya, itu nggak bagus gitu ya. Anda ambil potong video saya, kadang-kadang kamuflasekan, ditaruh di sini produk disebarkan, dan ada kejadian-kejadian di daerah. Jadi ada agen-agen yang mengatakan ini produk Ustadz Adi, padahal saya nggak pernah jualan itu ya. Itu Anda dosa, nggak berkah, salah juga. Dan kalau kejadian tertentu terjadi dan itu salah gitu kan, nah itu sangat besar gitu akibatnya, karena saya tidak pernah terlibat dalam hal yang demikian. Adapun yang PH7 teman-teman kami bagikan gratis ya, dan kita kumpulkan dari boxnya, dari dalamnya dan sebagainya. Insya Allah itu tidak ada biaya, kita kirimkan kepada teman-teman yang ngisi itu. Paling-paling kalau ada biaya kirim atau apa silahkan. Dan kalaupun Anda ingin ikut sama-sama gitu kan, mengumpulkan itu, membagikan, Anda ingin ikut berdonasi, saya juga sudah sampaikan linknya ya, untuk sama-sama kita maksimalkan kebaikan di situ. Itu satu. Yang kedua, STUH teman-teman sekalian, alhamdulillah tiap hari bertambah terus. Ya, alhamdulillah saya sangat senang, sangat bahagia. Tinggal nanti sebelum Ramadan saya ingin capai dulu targetnya, dan saya sudah tempatkan beberapa titik di 34 provinsi ini. Kita telah pelajari detailnya, beberapa tempat telah kita sampaikan. Jadi kita akan support ya produk itu,
dari mulai paket hafalan. Nanti di paket hafalan itu teman-teman sekalian akan disimpan seperti di SMS ya, di Bandung, di Cikapayang itu kita telah simpan beberapa. Nanti yang sekitaran Bandung bisa ke situ. Nanti insya Allah dari Aceh sampai ke Papua kita kirimkan stoknya. Jadi yang di Papua nanti ke sini, di Jogja nanti ke sini. Dan itu gratis. Insya Allah gratis ya. Nanti kita kirimkan sehingga untuk meringankan ongkos kirim. Jadi nggak usah kirim biaya lagi, tidak. Anda datang ke situ di daerah itu, Anda tinggal ambil. Ya insya Allah teman-teman sampai saat ini kita sudah berjalan sekitar 10.000. Ya, ada 10.000 lagi yang coba kita cetak ini sampai dengan ke Ramadan. Teman-teman yang sudah berpartisipasi juga saya ucapkan terima kasih. Semoga Allah berikan pahala. Mudah-mudahan tercapai ya sampai sebelum Ramadan ini 10.000 yang kedua. Ya, Anda kalau mau ikutan partisipasi sampai dengan selesai, mudah-mudahan kita tuntaskan. Nanti Ramadan tinggal saya support cara penggunaannya. Ya, supaya kita bisa maksimalkan Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan selesai Ramadan kita khatam Quran. Ya, secara keseluruhan. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian, support dari teman-teman semuanya. Insya Allah esok atau lusa saya juga menyampaikan hasil penelitian bacaan kita, karena saya senang melihat, membaca, meriset, menganalisis ya. Kemarin ada tentang peta jalan pendidikan ya, yang ramai itu saya telah pelajari setiap halaman, 75 halaman saya baca satu-satu tuh ya, kemudian undang-undang Sisdiknasnya dan sebagainya. Dan kemarin di Komisi 10 saya kira Menteri Pendidikan sudah menyampaikan buka masukan. Nah, kita coba nanti berikan masukan kira-kira yang terbaik yang bisa meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan kita di Indonesia ya, sehingga positif, objektif ya. Jadi tidak dalam konteks mencela atau merendahkan, tidak. Kita membangun bangsa kita supaya sesuai dengan visi yang dibangun dalam Undang-Undang Dasar, khususnya pasal ke-31 ya, ada 5 poin di situ. Pasal 31 itu ada ayat 1, 2, 3, 4 sampai dengan 5, dan nanti ada Undang-Undang Sisdiknas tahun nomor 20 tahun 2003 yang nanti kita akan coba tampilkan dan analisis apa yang bisa kita sampaikan. Terima kasih untuk malam ini. Semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa saling menyayangi dan senantiasa menghasilkan perbuatan baik dalam kehidupan. Adi Hidayat beserta seluruh kru dari Hidayat Official menyampaikan dan mendoakan kita semua semoga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an waj'al al-Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirati ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar bi fadlika subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.